ajarannya berbeda. Ajaran Yesus yang disampaikan di Bible kalau kita baca ya, sangat kontradiksi dengan ajaran Paulus. Ajaran Paulus itu bukan dari Kristus anak Maria, bukan, tapi dari Kristus palsu. Mengaku-ngakunya mendatangi dia ketika perjalanan ke Damsyik, ya. Gitu ya teman-teman. Itulah kalau kita nyimak pemaparan Burunda ya Bang Zuma ya, aduh keren. Sampai segitu teliti ya, nemu aja yang, dan memang kalau kita telusuri data itu, iya benar. Kenapa? Ya dari buahnya lah kita melihat hasil, dari buahnya lah kita tahu bahwa pengajaran ini sesat. Mereka inilah buah-buah pengajaran sesat dari sibilisis, dari Kristus palsu ya. Ya oten-oten ini. Kenapa? Tidak berkesesuaian, tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus anak Maria. Tapi apapun poinnya itu ya teman-teman, Yesus itu bukan Tuhan. Masa Tuhan mengajar? Yesus mengajar di bait suci. Masa Tuhan mengajar? Tuhan sekolah? Ada aja. Galin L423. Ini akunku akun kecil kawan. Jadi gitulah ya. Berapa nih 3.000-an? Dan aku ini nggak ada teman-teman Oten di sini. Share-share ya teman-teman. Tolong di share-share. Nur Haisat, Batal. Ayo kawan-kawan.
Itu bisa aku baca. Apa Karaja? Teman-teman. Kira. Ramai kaya dari Parm jadi. Ya 3. Bang Oli. Jai. Ketika kalian begitu di situ, Semua penelitian arkeolog Al-Quran dalam Breakfast with Bunda, Mila America. Siap buka komal ya, Bun. ini Komal. Bunda ada telepon ya Allah. Oh, buka komal tapi tidur semua. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ketiduran. Iya, ketiduran buka komal. Iya. Alhamdulillah. Kalau berenang Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah di sini ada Bunda Mila, ada Bunda Rahma, dan juga teman-teman yang lain. Sedikit lagi di Kota Makassar akan memasuki waktu ibadah sholat Jumat, tapi nggak apa-apa, kita ada sesi teman-teman sekalian untuk mengajak kaum penyembah makhluk yang bernama Kristus untuk naik kita berdiskusi supaya bisa memberikan pencerahan ya, kepada saudara-saudara yang menjadi penikmat dunia apologet Islam dan juga apologet Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Ya, Muslim. Apa yang disampaikan Iya. Bang Persya? Silakan Gurunda. Oh ya, baik, makasih. Saya lanjut ya, teman-teman sekalian. Sampai di mana tadi ya? Saya membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Ankabut. Di ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Jadi orang-orang kafir itu berbicara atau menyampaikan, kalau di Indonesia ini kita kenal dengan doktrin, kita kenal dengan dogma. Jadi mereka menjual sesuatu yang tidak ada dasar pijakannya di dalam pengajaran para nabi. Jadi Al-Quran menerangkan wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu tabi'u sabilana. Jadi mereka menunjukkan sebuah jalan di mana jalan itu adalah orang yang ikut kepada mereka itu dosa-dosa mereka itu sudah dihapuskan. Jadi mereka mengajarkan ketika kita ikut kepada mereka maka dosa kita itu dipikul oleh oknum lain. Padahal kata Allah itu adalah sebuah tipuan. Jangankan memikul dosa kalian, dosa mereka aja mereka nggak sanggup untuk memikulnya. Itu yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Mereka tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka, tapi mereka kemudian menjual kemana-mana bahwa ketika kamu menjadi pengikutku, maka dosa-dosamu akan ditebus oleh penebus kita, kata mereka. Tapi Al-Quran mengatakan tidak. Itu adalah tipuan. Itu adalah sesuatu yang sifatnya khurafat. Hanya mimpi-mimpi yang tidak pernah kemudian menjadi kenyataan. Itu enggak ada memang. Malah Al-Quran mengatakan innahum lakazibun. Sesungguhnya yang demikian itu mereka hanya pendusta.
Mereka hanya berdusta, menjual kemana-mana. Kalau kau masuk di agamaku, dosamu sudah ditebus. Itu hanyalah pendusta yang berkata seperti itu. Tidak ada itu ajaran Yesus. Kalau kau menyembah aku, kalau kau mengikuti ajaran Paulus, maka dosa-dosamu akan ditebus. Nggak ada. Dasar pijakannya aja nggak ada. Nggak ada. Nabi Adam alaihissalam itu tidak pernah kemudian diajarkan oleh para nabi. Kalau Nabi Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya, itu nggak ada. Maka apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Innahum lakazibun. Mereka yang mengajarkan penebusan dosa itu adalah pembohong yang nyata. Al-Quran yang mengatakan itu. Nah sekarang kalau mengatakan Al-Quran itu keliru, silakan Anda buktikan di mana Adam kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Di kitab mana itu bisa kita baca? Kecuali di dalam Roma 5 nomor 12. Kecuali itu. Tapi kan itu tidak pernah diajarkan oleh pencipta langit dan bumi kepada para nabi. Termasuk kepada Yesus. 2 Tawarik 7 nomor 14 dikatakan, apabila umatku melakukan dosa, lalu kemudian kembali kepadaku, aku mengampuni dosa mereka dari surga. Tapi di situ kan uranon, dari langit, bukan surga. Itu yang tertulis di kitabnya orang Yahudi yang kemudian mereka pakai hari ini. Jelas itu. Jadi kalau ada yang mengatakan dosa mereka dihapuskan bla 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 bla, maka itu hanyalah tipuan belaka. Jadi Al-Quran mengatakan innahum lakazibun. Mereka itu sungguh pendusta. Sini lo ikut sama aku lo. Ikut sama aku yuk. Buat apa? Dosa-dosamu ya akan dihapuskan. Nenek lu kiper. Siapa yang menghapuskan dosa dengan cara seperti itu? Enggak ada yang ngajarkan. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, kata Al-Qur'anul Karim, sabilana wal nahmil. Mereka menunjukkan jalan ini loh, jalan yang lurus itu, ikuti loh aku. Hatta yakum wa mahum bihab, dan seterusnya. Ini sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi, bahkan Yesus sekalipun. Lalu kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nih kepada umat Islam, dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri atas kebohongan mereka. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka, bukan ditebus. Gak ada yang tebus dosa dengan cara seperti itu. Gak ada. Emang gak ada. Al-Quran mengatakan mereka sungguh hanya memikul dosa-dosa mereka sendiri. Dan bahkan dosa orang lain dia pun pikul. Siapa orang lain itu? Keturunannya yang diajarinya sama seperti ajaran yang dianutnya. Maka dosa-dosa terhadap orang yang dimurtadkan itu ditanggung mereka yang telah memurtadkan. Itu jelas Al-Quran yang menerangkan itu. Nah sedangkan dalam pengajaran Yesus sendiri, perintahnya bertobat. Bertobat, 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 bertobat. Murid-muridnya juga mengajarkan bertobat. Ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau ada orang kemudian mengajarkan kepada anak-anak sekalian, adik-adik saya, untuk pindah dari Islam dengan mimpi-mimpi dosamu akan ditebus bla 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 bla, sampaikan di dalam kitab Markus 1 nomor 15, Lukas 13 nomor 3 dan data-data yang lain menerangkan bahwa Yesus memerintahkan pengikutnya untuk bertaubat. Bertobatlah karena kiamat sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada pengajaran Yesus. Itu diterangkan dalam Markus 1 nomor 15. Bertobatlah, Lukas 15 nomor 7. Bertobat, 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 bertobat. Perintah bertobat dari Yesus kepada kaumnya Bani Israel
Itu masih tertoreh di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Jadi kalau ada hari ini kemudian si culun datang penampilan pakai kopiah, baju koko, lorong-lorong. Sebagaimana rencana si Sofiatul untuk mengkristenkan Indonesia. Tanya kepada mereka, di mana Tuhannya Yahudi minta kemudian manusia melakukan penebusan dosa dengan menggunakan tumbal manusia? Tanya pada mereka. Sedangkan imamat 1 nomor 2 sampaikan kepada orang-orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan bebek, kambing, sapi, lembu. Tak ada itu. Hendaklah mereka mempersembahkan aku yang akan turun menjadi bayi. Itu enggak ada. Ya, itu pengajaran yang mesti kemudian ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Kalau ada kemudian penjual Tuhan datang di lorong-lorong ngajar kalian dengan memberikan sebuah buku yang konon namanya Injil padahal bukan Injil, yang konon namanya Alkitab padahal bukan Alkitab, yang konon di dalamnya ada tertulis Allah padahal bukan Allah, jangan kalian percaya. Karena Islam kemudian tidak mengajarkan penebusan dosa dengan cara membunuh Tuhannya sendiri. Begitu juga Yahudi. Itu ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Lihat di dalam Matius 21. Data nomor 31. Apa kata Yesus? Pe sundal, pe mengucukai, rentenir, lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Tuhan dibandingkan mereka. Apa sebabnya mereka lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Disebabkan mereka percaya kepada Yohanes. Bukan karena percaya kepada Tuhan yang turun ke bumi, mati dengan jalan kutuk di atas pohon. Bukan. Itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Pelacur, pesundal, dan rentenir yang membungakan uang lebih dulu masuk surga karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis daripada mereka. Kenapa? Kenapa tidak masuk surga? Dengan ucapan karena mereka percaya aku datang untuk menebus dosa. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa ketika Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku mendapatkan hidup kekal? Hidup kekal aku dapatkan dengan cara seperti apa, Guru? Matius 19 tuh, nomor 16. Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku praktekkan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Udah dijawab tuh, udah dijawab. Kenapa Yesus tidak mengatakan kau hidup kekal kalau kau percaya bahwa aku datang, mati, ditombak, digantung di pohon demi untuk keselamatan kalian? Kenapa Yesus tidak mengajarkan gitu? Kenapa? Kenapa ajaran itu muncul belakangan? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan? Ditanya, perbuatan baik apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa masuk surga, mendapatkan hidup yang kekal? Kenapa Yesus tidak mengatakan, kau percayalah aku, sebentar lagi aku mati? Kenapa Yesus tidak mengajarkan itu? Kenapa harus disembunyikan Yesus, malah memberikan jawaban yang membuat pusing orang tersebut? Yesus menjawab,
lakukan segala apa yang diperintahkan Elohim. Berarti Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, jikalau engkau ingin menghadap kepada Tuhanmu dan mendapatkan hidup yang kekal, lakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa. Apa yang diperintahkan oleh Bapa rupanya? Ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Makan babi atau tidak makan babi? Bersunat atau tidak bersunat? Menyembah Elohim yang bukan manusia dan bukan anak manusia, atau menyembah manusia dan anak manusia? Selamat pagi. Iya, pagi. Itu yang diajarkan Yesus. Lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Berarti hidup kekal yang pertama diajarkan oleh Yesus adalah melakukan segala apa yang menjadi perintah Bapa di dalam perjanjian lama. Ya toh? Karena perintah Bapa itu tersimpul di dalam sebuah buku yang disebut buku Tanak. Begitu saudara-saudara. Belum lagi ketika orang itu berkata, semua itu sudah aku lakukan guru. Kata Yesus. Apakah dia mengatakan, oh kalau sudah kau lakukan seperti itu, tinggal kau bantu saja tentara Romawi untuk mengeksekusi aku, biar aku mati, supaya dosamu ditebus. Ada Yesus mengatakan begitu? Tidak ada saudara-saudara. Yesus mengatakan, kalau kamu sudah melakukan semua apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada perintah Bapa, level berikutnya adalah jual semua hartamu. Jangan ada mobilmu, jangan ada sawahmu, jangan ada rumahmu. Jual semua itu. Lalu berikan kepada si bom-bom, si Edis, si miskin, orang-orang miskin. Kau berikan semua hartamu kepada orang miskin, maka itu level kedua kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga hidup yang kekal. Ada tidak level keduanya mengatakan, imani aku mati menebus dosa-dosamu supaya kamu itu mendapatkan hidup yang kekal. Tidak ada saudara-saudara. Jadi yang pertama tadi melakukan segala kehendak Bapa. Yang kedua menjual semua harta lalu memberikan kepada si miskin. Yang ketiga ini yang parah. Yang ketiga yang parah. Apa kata Yesus ketika orang itu berkata, semua itu sudah kulakukannya. Sudahnya aku melakukan bersunat, tidak makan babi, ibadah minggu, ibadah Sabtu. Semuanya sudah kulakukan. Sudahnya aku juga menjual hartaku. Apa kata Yesus? Kurang satu. Jadi kalau menjadi pengikut Yesus, nang hadong hepeng. Sebab sudah diberikan kepada si miskin. Masya Allah, terima kasih Bunda. Jadi begitu. Yang terakhir kata Yesus, kalau kau mau memperoleh hidup yang kekal, ikuti aku. Itu yang berat. Itu yang berat. Kenapa? Kira-kira kalau kita mengikuti Yesus puasa 40 hari 40 malam, masih bisa kita ini bicara kira-kira. Hari pertama masih bagus, hari kedua masih top, hari ketiga masih manjur, hari keempat jangankan bere jalan, berak pun susah saudara. Jadi susah benar itu menjadi pengikut Yesus, itu susah bah.
Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan pengikut Yesus dirinya, mustahile. Kenapa? Saudara-saudara kita tajir-tajir, bah. Banyak-banyak duit. Orang-orang kaya mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka dikatakan pengikut sementara mereka banyak harta? Yesus mengatakan kalau kamu mau hidup kekal, jual semua hartamu. Tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada, ya yang tersisa tinggal sempak. Level terakhir ini yang berat, saudara-saudara. Perintahnya ikutilah aku. Aku puasa 40 hari. Kira-kira bisa nggak rekan-rekan kita tidak makan babi selama 40 hari? Bisa tidak bikin minum tua 40 hari? Sedangkan mereka makanan kegemarannya itu kerbau pendek. Susah. Jadi 3 komponen ini tidak ada satupun Yesus bisa memberikan pengajaran yang menurut kita diajarkan oleh para misionaris yang pakai kopiah, pakai koko, yang berkumis panjang ngaku-ngaku Islam kayak semalam itu si Cakra. Tidak bisa. Susah. Kalau ada yang main TikTok, berarti bukan pengikut Yesus. Kenapa? Masih ada HP-nya. Berarti tidak jual. Mereka tidak menjual harta semuanya. Masih pegang HP. Berarti bukan pengikut. Sementara syaratnya jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Susah. Emang susah. Makanya Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu kata Yesus, saudara-saudara. Bahkan Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa? Karena di luar Israel susah menjadi pengikutnya. Susah. Karena itu tadi. Jadi yang pertama, melakukan hukum Torah. Yang kedua, menjual harta. Yang ketiga, mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, lebih cenderung kepada Islam. Kenapa? Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus berdoa dengan tangan begini. Apalagi Yesus berwudu, Yesus juga mandi tahir. Sujud. Apalagi sujud juga. Sudah tadi, makanya jangan tidur bunda. Sujud. Pertama tadi ku bilang sujud. Sekali lagi, Bunda Rahma belum bangun. Sujud. Melotot pula mataku. Sujud. Lalu Yesus syahadatain. Hidup kekal itu la ilaha illallah wa ana rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau hari ini ada dari lorong ke lorong mengajarkan penebus dosa dengan beriman percaya kepada Tuhan nusul mengambil hamba rupa hamba lalu mati ditombak oleh tentara Romawi, jangan percaya. Innahum lakazibun. Itu Al-Quran yang mengatakan amma kanu yaftarun. Mereka hanya melakukan kebohongan-kebohongan yang diada-adakan. Sakit kau. Saya mengatakan begini, sakit. Itu ada di dalam kitab loh. Percuma kau ketek kau punya buku begini, kalau kau tidak bisa baca isinya di dalam ini. Apa dia yang mengatakan di sini? Cuman satu Tuhan, Elohim, yang bukan manusia, bukan anak manusia.
Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, Baik saudara-saudara Bella. sekalian, saya kurang lebih 7 menit lagi mau undur diri untuk ibadah sejenak. Habis itu nanti dilanjut oleh tim kita yang lain. Bang Ya. Suma, boleh aku tanya? Boleh buka kamera? Aku di gelap ini, jadi aku mau tanya satu hal. Nah, ini yang dikatakan innahum lakazibun. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Silakan, gak apa-apa. Oke, aku mau Silakan. tanya, kenapa Nabi Muhammad bilang Isa itu adalah napas kehidupan? Isa napas kehidupan. Sebab kalau orang tidak percaya kepada Nabi Isa, dia akan mati di dalam neraka kekal. Oke, yang Sederhana kan? Yesus Nabi- mengatakan, sabar dulu. Nabi Yesus Isa itu mengatakan, Nabi Isa itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, dicipta tanpa ayah, diberi mukjizat biiznillah, mampu menghidupkan orang mati. Pengikutnya bernama Bani Israel, bukan Aliteng. Jadi kenapa disebut bilang Nabi Isa itu Yesus? Orang Aliteng dari barat yang menyebutnya Yesus. Orang Yahudi, orang Aramaik penutur bahasa Ibrani tidak mungkin menyebut anak-anak mereka dengan sebutan nama penjajah. Oke? Berarti You know? berarti Nabi Isa itu Yesus ya? Kamu yang mengakui, aku enggak. Iya, dia kan Yesus itu tokoh buatan Romawi. Kalau orang Yahudi menyebutnya Yesua, Hamasia. Kami menyebutnya Isa Al-Masih. Sama toh? Sama-sama bahasa dari keturunan Abraham. Yesus, nama siapa itu? Orang mana itu Yesus? Yesus, Balasius, Andrianus, Tandelinti, Mingkondong, Andrus. Itu nama dari mana itu? Sedangkan orang penutur Aramaik, penutur Ibrani, mereka orang yang menggunakan bahasa Timur Tengah yang identik dengan bahasa Arab. Yishmael, Ismail, Yishha, Isha, Mosa, Musa, Abraham, Ibrahim, Yesus. Apa itu? Baru dengar saya. sekarang Isanya di mana sekarang Isa? Isa alaihi salam, seperti yang diterangkan di dalam kitabmu, Nabi Isa alaihi salam sekarang berada bersama dengan Tuhannya. Barraf'u kepada Allah, diangkat kepada Allah. Berarti Yesus itu bersama-sama Bapaknya. Yesus bersama dengan Tuhannya. Iya, sama Iya. Bapaknya. Betul kan? Berarti Tuhannya. Nabi Isa itu adalah Yesus diakui Itu sama katamu, itu katamu, Muhammad. itu katamu. Sedangkan Tapi itu- Yesus itu yang kan kau nyata. sembah, Itu kan itu nyata. Yesus yang kau sembah itu adalah makhluk yang berpura-pura jadi Nabi Isa alaihi salam. Makhluk apa yang Berpura- jadi? Maksudnya makhluk Yesusmu apa? itu adalah makhluk goib yang berpura-pura jadi Nabi Isa alaihi salam. Di mana tertulis Tuh. bilang Nabi Isa naik ke surga? Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Coba tunjukkan, baru aku tunjukkan sama dengan di Alkitab. Ya, Bibelmu kau tunjukkan aja. Bibelmu kau tunjukkan aja. Bibelmu kau tunjukkan aja. sama Anda perkataan itu. Enggak sama. Nggak Aduh, sama. nggak sama gimana Bang? Iya, karena Nggak satu sama. dari surat kabar wartawan, satu dari kalamullah. Enggak sama. Jadi Tapi Yesus tujuannya itu, kan sama. dengar, Yesus itu tidak dikenali oleh orang-orang Yahudi. Yang mereka kenal itu adalah Isa atau Yosua. Isa, itu adalah oknum yang sama. Itu yang dikenal oleh mereka. Yesus, Yesus itu kan banyak terjemahan namanya. Nah, Yesus. nama orang kok diterjemahkan. Begitu saudara-saudara. Yesus Ada yang itu dipanggil karangan Yesus, abad ada keempat. yang Itu Yesus. tidak ada. Nggak ada itu. Itu tokoh yang dibuat-buat oleh Roma Yunani untuk kalian tuhankan, menggantikan Tuhan Zeus, dewa Zeus. Yesus, Zeus sama. Isa sama. Zeus, Ya, kan itu Yesus diterjemahkan sama. nama-namanya. Nggak ada nama Tidak diterjemahkan. berbagai Jangan kau macam terjemahkan bahasa. lasok bolong menjadi penis hitam. Jangan.
Nama orang nggak boleh diterjemahkan. Nama dimanapun tetap sama. Mau di Indonesia, mau di planet manapun, Tapi berbeda nama tidak bisa bahasanya. diterjemahkan. Hanya cara menuturkan yang berbeda. Cara orang menuturkan berdasarkan dengan dialek masing-masing. Jangan kau terjemahkan nama orang. Gak boleh. Nama orang kok diterjemahkan. Mr. Brown begitu masuk ke Indonesia, Mr. Coklat, Bapak Coklat. Wah, Mr. Black masuk ke Indonesia, Bapak Hitam. Bah, parah kali bah. Jangan kau terjemahkan nama orang. Biarkan dia gunakan namanya sesuai dengan asal usulnya. Kemanapun dia pergi, identitasnya jangan kau hilangkan. Iso ya Iso. Yeso, Yesua, Yesua, Iso, Isa, Iso. Yesus, Zeus. Jangan, tidak bagus. Jadi saudara, Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak menjadi tumbal penebus dosa orang-orang kafir. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Yesus langsung terangkat ke langit tanpa melalui penyembelihan seperti tuduhan kalian. Begitu. Jadi gunakan akal sehat di dalam beragama. Ini saya naik ini hanya sekejap karena saya mau ibadah. Saya masih standby di sini. Saya hanya ingin mengatakan kepada anak-anak saya, tujuan saya naik untuk anak-anak saya supaya jangan murtad keluar dari Islam mengikuti ajaran yang menurut Al-Quran itu adalah sebuah kebohongan. Amin. Itu sebuah kebohongan yang tidak bisa kemudian diajarkan kepada umat Islam. Jadi saya naik ke sini untuk menyadarkan anak-anak saya dimanapun berada, anak Islam, jangan murtad. Jangan menyembah kepada makhluk yang datang kepada orang-orang terdahulu yang bukan Tuhan menurut ajaran agama Islam. Saya mau sholat Jumat. Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang penyesat. Matius 24 nomor 24, 23. Kata Yesus, wahai murid-muridku, kalau ada orang mengaku ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nomor 24-nya, Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat gunanya untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Itu kata Yesus. Jadi kalau mau lihat ditanya sama muridnya, apa tandanya wahai guru? Tanda Yesus palsu adalah mengaku aku Yesus, mengaku akulah dia. Ingat Yohanes 18 nomor 5, di situ ada orang yang ingin ditangkap mengaku aku Yesus, akulah dia. Langsung ditangkap, setelah ditangkap disalib, setelah disalib keluar dari hari ketiga. Setelah keluar dari hari ketiga, dia mengatakan dia difitnah. Setelah dia kemudian keluar dari kubur, dia mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Jangan percaya, itu bukan asli. Oh iya, berarti Abang Itu Suma palsu. tidak mau umat Abang Suma anda mau mau pindah agama. Jadi Abang Suma Umat Islam tidak boleh murtad. Iya. Sebelum mereka murtad harus diingatkan lebih dini bahwa yang disembah oleh saudara kita Kristen adalah terindikasi kuat Yesus palsu. karena jalan kebenaran itu cuma Kristen aja Bang, Oten aja. Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Justru agama Makanya Kristen Abang itu jalan ke pertahankan neraka. umat Islam tetap bertahan ke agama Islam. fakta dalil di dalam Bible, Udah nyata, jalan udah ke neraka itu adalah Kristen. Fakta dalil jalan ke neraka adalah Kristen. Dalilnya mau tahu di mana jalan ke neraka itu di Kristen? Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Siapa itu? Kristen. Bukankah kami bermujizat pakai nama Yesus? Siapa itu? Kristen. Bukankah kami mengusir setan pakai nama Yesus? Siapa itu? Kristen. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berkata terus terang kepada mereka. itu kan Enyahlah terbukti, daripadaku, Bang. diam dulu. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal Kristen. Kristen adalah pembuat kejahatan. Itu dalil. Itu dalil bahwa Maksud Kristen Islam. adalah jalan menuju neraka. Itu dalil. Di dalam Tidak ada. Matius 15 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu dalil. Itu dalil. Jangan Anda bantah dalil. Oke? Anda akan diusir ke neraka oleh Yesus. Maka saya katakan, jalan menuju ke neraka, kalau teman-teman mau masuk neraka, menurut Bible, silakan masuk Kristen. Itu dalil.
Saya sholat Jumat dulu, Bunda Rahma, Bunda Mila, dan teman-teman sahabat yang ada di sini. Bunda. Semua. Pergi sholat Iya. aja. Selalu. Kita mimpi apa Bun semalam Bun? Makanya dengerin kalau saya ngomong. Mimpi, iya mimpi Masya Allah ya. Hari ini saya ada jadwal khutbah di Dubai, jadi saya harus turun dulu. Insya Allah nanti kita jumpa lagi ya. Ya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat Gurunda. Sahabat-sahabat Dinda Terima kasih, Al-KTP. Gurunda. Al-KTP tetap istiqomah ya. Jauhkan dirimu dari bisikan-bisikan untuk menyembah kepada makhluk. Saya tutup sementara. Terima kasih, Subhanallah Gurunda. wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita. Jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap Jumatan nanti saya. Keren. Beliau siap-siap sholat Jumat, Masya Allah. Jumatan. Allahu Akbar. Mantap Bang Alfa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, saya masih stay di sini. Saya masih stay di sini, teman-teman. Silakan dilanjutkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ternyata akhirnya ini Al-KTP. Aki Al-KTP ini luar biasa ya. Kemarin di bom ya. Waduh, saya bilang turun. Itu benar-benar. Tapi dia hebat loh Bun ngelawan si bom. Keleperan tuh si bom. Triknya tuh bagus gitu loh. Iya Bunda. Soalnya dia tuh menyesatkan teman saya, ada beberapa orang yang naik. Itu Jadi dia. saya naik ke dia. Jadi saya ceritain nih sama Bunda Rahma. Jadi Bun kemarin waktu dia naik, si bom kan bawa Al-Quran. Lah itu bukan Al-Quran lo bahasa Indonesia, lo bawa bahasa aslinya. Coba lo baca katanya gitu. Akhirnya siapa sih Bang Al-KTP ini disuruh baca ini juga bahasa Yunani, tapi dia alihkan ke yang lain. Canggih deh caranya. Oh marah-marah akhirnya diturunin ya. Iya Bunda, pas sudah sering diturunkan. Itu dia. Ngamuk lah si Bombon. Mulai deh keluar kata-katanya yang macam-macam. Aduh, pintar. Suruh baca Al-Quran ya. Al-Quran emang bahasa itu. Jadi- Nanti saya dihujat. jadi- katanya. Hah? Bang Kalista coba diskusi sama Bang Al-KTP. Belum mau sholat Jumat ya Bang Al-KTP. Belum waktu. Dia ini mau jalan ini. Oh, udah udah mau mau jalan. jalan. Iya. Oke, sama Bunda Mila lah atau Ustadz Miftah. Ustadz Miftah dulu Assalamualaikum lah. Bunda, sehat selalu ya Bunda Ya, Bunda Mila, sama-sama. Bunda Vera. Iya, Iya, Aki, iya, Masya Allah. Bang. Luar biasa istiqomah ya Aki ya. Istiqomah ya, sehat-sehat ya. Salam buat keluarga juga ya Aki. Bun Alam ini siapa Bun Alam? Bun? Iya. Alam Assalamualkum Islam. warahmatullahi Saudara wabarakatuh. kita. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi Islam. wabarakatuh. Ya, saya kasih hadiah dulu. Soalnya saya nggak tahu kan belum kenal. Bang Ya, kita juga Kalista, ada dengarkan waktu setengah pemaparan tadi Ya, aku dengar, Gurunda. aku tunggu cuma aja. Aku mau Ya, jawab semua diskusi- dia punya omongan tadi. Diskusi ringan aja Bang sama kita ini. Iya. Saya tanya siapa Kalista ya? Alasan- Saya tahu deh. Iya. Coba diskusi ringan Bun sama Bang Bunda Kalista. Mila, sehat selalu, berkah selalu Bunda Mila. Amin. Kita doakan ya Bunda Mila, Bunda Rama dan juga Gurunda semua ya sehat-sehat, banyak Kalista rezeki, nih, panjang kasih umur ya, selalu diberkahi mawar dan ya. diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala ya. Kalista. Si Donat lah, si Oten, si Iya, Kalista, iya. si Sopan. Donat. Jangan menghujat lah. Karena gini ya teman-teman, sekalipun kita diskusi, kita tidak akan memaksa kau supaya beriman ke Islam. Cuma ini semacam edukasi. Apa yang disampaikan Gurunda, guru kami, Bang Zuma, itu edukasi apa untuk menyelamatkan kalian dari hidup kekal di neraka gitu loh. Karena kalau kita baca Bible, ajaran Yesus itu tidak berkesesuaian dengan apa yang kalian imani loh. Sama Paulus. Coba- Jadi Kristen sekarang coba ini lebih ke pahami. Paulus. Lebih ke Paulus itu. Suka nggak suka, memang itulah Bang kenyataannya. Memang pahit sih. Karena kan kita udah dari kecil ngikutin pengajaran. Tapi dia ini dia maunya sama Gurunda gimana dong? Diskusi ringan aja sekarang Bang. Nggak mau ya. Heran nih. Sama Ayo, saya Bang, juga enak Kalista. kok. Saya nggak Atau nggak biarkan marah-marah. beliau ini bertanya coba barangkali Bunda. Coba mau bertanya Bertanya. Bang Kalista silakan bertanya Bertanya saja. soal Islam boleh juga, kan ada Ustadz nih. Kalau nggak ada Ustadz saya nggak berani, Ustadz Miftah, terus terang aja. Saya lebih berani membacakan Bible daripada saya sok-sokan buka hadis gitu. Ilmu hadis nggak punya. Wah itu kalau salah tanggung jawabnya yang di atas, bukan sama manusianya. Itu saya marah sekali kadang-kadang sama orang Islam ya yang nggak ngerti agama terus berani buka. Wah, hadis itu kan lebih susah daripada Al-Quran kalau saya bilang. Benar nggak? Lebih banyak, lebih rancu,
lebih yang benar-benar perlu yang ilmu yang gimana. Al-Quran kan kita sering dengar, paling enggak kita bisa merangkai Maryam 7172 seperti itu kan. Jadi satu, terus Al-Baqarah berapa itu kita masih kepahaman. Tapi kalau ini saya nggak paham sama sekali. Ya Bang Kalista, coba Bang Kalista. Tadi seperti yang disampaikan oleh Gurunda, itu sangat jelas dan terang itu Bang Kalista. Coba. Ya, tapi kan yang aku heran, Islam mengatakan Yesus itu Isa kalau di Al-Quran. Menurut Islam lah. Oh, Ya. Iya. Nah, Di Kristen ada Bang gereja Isa Al-Masih. Ada tuh. terus Kristen Terus Nabi Muhammad mengatakan bilang Isa adalah napas kehidupan. Nah, di situ aku mau bertanya kepada Bang Suma tadi. Tapi Ya, tertulis di tadi sini kan ya udah dijawab. Ya jelas-jelas namanya Yesus. Di mana Iya kan, tuh nama Bang? Yesus? Bukan di Tertulis Al-Quran mungkin. Di Bible Bukan di nama Al-Quran. Yesus. Di Al-Quran juga, tapi di terjemah. Di mana? Nggak ada di Al-Quran itu Ada. disebutkan Nama Yesus Yesus. itu nggak ada. Nggak Isa ada, itu Bang. adalah Yesus. Ada tanda kurungnya Yesus. Tidak ada di Gimana? Al-Quran satu kata pun menyebutkan Yesus di dalam Al-Quran. Bang, Terjemahan Yesus siapa? dalam segala Jangan-jangan hal. bikinan jangan-jangan bikinan Oten kali. Coba. Nggak ada Coba, bikinan oten. Ini kalau di Google, nggak ada yang bohong. Kalau Google. Ini Framing, coba tunjukkan. Coba bisa Anda tunjukkan. Google-nya apa? Bunyinya apa Google-nya? Jangan berdusta lah, jangan berdusta. Surat Silakan apa? tunjukkan. berdusta, Bang. Nggak ada. Anda Iya, sudah iya. berstatement. Silakan tunjukkan bahwasanya di Al-Quran itu ada nama Yesus. Coba tunjukkan. Nomor berapa? Ayat berapa? Coba kamu cari di Google. Ya. Kamu ketik aja Isa itu siapa? Kamu bilang bahwasanya Bisa. ada nama Yesus di Yesus. dalam Al-Quran. Tadi Iya. itu yang kamu Di ayat berapa? katakan. Susah itu. Coba Karena banyak. tunjukkan. Ada 30. Begini ya. Nggak ada ya. Jelas. Nggak ada. Nggak ada Bang. Mengakui bilang Nggak dia ada. Yesus. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Coba kak cari. Silakan. Kuyara Kristen ya. Kuara Kristen, apa beliau masih Kristen. menuhankan anak orang, Bang Kuara? Saya Kristen. Saya Kristen. Gimana sih nyebutnya Kuyara ya? Arah aja, Bang. Arah. Oh, Arah aja arah. boleh, arah. Saya, Bang Ara, aku silakan. udah makan siang belum? Ya udahlah. Pada sholat Jumat. Oh, Jam 12. oke. Aku Kristen Protestan, Mbak. Oke. Kita diskusi yang baik lah. Betul. Bukan mencari kalah Ya. menang, tapi kita berdiskusi. Seandainya saya jawab masih kurang pas, ditanya balik Mbak aku ya. Tapi saya dikasih Iya. kesempatan apa-apa menjelaskan. Oke. Iya, nggak apa-apa. Kalau bisa jangan saya Ya, bertanya. kita diskusi Mbak, ringan lah sebentar Mbak, saya di kasih ini sama masukan Bang dari Suma. saya, kalau bisa jangan saya bertanya kecuali harus dipaksa mirroring. Anda yang bertanya karena Komal ini kan sangat bagus membahas kitab kami, bukan kitab Al-Quran. Jadi tolong ditanya berdasarkan ayat-ayat yang ada dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan melenceng. Kebetulan saya pegang Alkitab TB cover hitam. Jangan bahasa inilah, nggak ngerti saya. Ya, Jadi bahasa Indonesia. Sebentar. Ini tadi lagi sama si Bang Kalista yang coba Bang ingat-ingat di Al-Quran ayat berapa itu yang ada kata-kata Yesus di Tidak ada Bun, itu framingnya. Nggak usah Ya dilanjutin, nggak ngerti. Cuma maksudnya mungkin dia menemukan di mana jadi kita tahu bahwa itu berarti sengaja dibuat sama Oten gitu loh. Itu maksud saya. Kalau kita sendiri tahu nggak ada Bang, orang Islam tuh hafal Al-Quran. Nggak ada. Bukan nggak hafal Al-Quran. Oke, bentar lagi. Ya, silakan Ya, Bang Kalista gitu. Ya, Anda apa-apa, seorang cari aja dulu. laki-laki. Ngomong sama siapa Anda itu seorang yang laki-laki baru gitu. Itu omong aja sama dia Silakan. dulu. Aku cari dulu baru aku tunjuk. Boleh. Ya udah, Boleh. Ustadz Miftah atau Bunda Rahma mau nanya sama siapa yang baru naik? Bang Bang Ara, Kiara, Bang Bang Ara. Ara, Bang Ara Bang katanya. Ara, silakan Bang Ara. Bang Ara, Eh, Bang Ar. kalau saya mau nanyanya apa ya?
Kan begini Mbak, Anda bertanya apa yang ada di Alkitab, jangan Ya, melenceng. itu dia saya lagi pikir mau nanya apa gitu loh. Nah, gini, kenapa di dalam Bibelmu Yesus itu hamba? Matius 11:15, Yesus hamba. Nah, kenapa Abang Tuhan kan hamba? Silakan. Nah, ya itu aja dulu. Yesus itu kan anak tunggal Bapa yang diutus ke dunia, kan hambanya lah. Tidak mungkin lebih besar hamba daripada tuannya. Jadi Allah Bapa yang disembah. Karena Yesus sendiri tidak pernah menyebutkan dia adalah Tuhan, sembahlah aku. Coba dicari Nah, dari ini sudah sehat ini pikirannya. Ya. Bapak Berarti yang kau nak Tuhan. menuhankan Yesus ya? Halo, gimana Mbak? Aku agak Enggak, jelas. si abang nggak menuhankan Yesus kan? Tunjukkan dalil dari Kejadian sampai Wahyu. Ada nggak Yesus ngomong, akulah Tuhan, sembahlah aku. Udah, tidak itu aja, udah. Kita Itu satu jawabannya konsep itu. berarti. Itu jawabannya. Ya, saya cuma nanya, berarti Anda tidak menuhankan Yesus. Emang Yesus bukan Tuhan. Bukan Nah, tapi tidak kan- menuhankan. Itu kalimat itu yang saya kejar. Ada tertulis tidak? Ada tertulis. Benar. Anda tidak mengaku, tidak ada kata-kata Yesus menyatakan dirinya Tuhan kan? Betul. Tapi jangan Oke. tunjuk saya gitu loh maksud saya. Itu tertulis, maka saya bilang tadi, kita kalau diskusi yang baik berdasarkan dalil, Anda pun bertanya, tolong ada dalilnya. Ini loh, Bang Ara. Oke. Saya ngambil tunggu dulu. Gitu. Udah, saya udah ngerti. Jadi dari pertanyaan Bunda Rahma Anda menjawab, carikan satu ayat yang ada di Bible kalau Yesus mengaku dirinya Tuhan, begitu kan? Nah, Ya. kita udah tahu jawabannya itu memang tidak ada. Jadi di situ saya bisa mengambil kesimpulan berarti Anda tidak menuhankan Yesus. Ya udah, begitu aja. Nah, nanti si Kalista ini lain lagi ceritanya. Dia menuhankan Yesus, makanya sekarang dia lagi mau nanya sama Bang Zuma. Anda juga nanti bisa berdiskusi sama Bang Zuma. Ini kita cuma pemanasan aja, pemanasan. Tapi ya waktu saya 30 menit ya, karena saya lagi jemput istri nih. Jadi nggak bisa Nah, lanjut. Bang jadi- Zuma lagi sholat Jumat. Masih ada 30. Ya. Masih. Iya, 30 Jadi masih ada. pemaknaannya tentang hamba itu gimana coba? Kalau tertulis di Alkitab dibilang hamba betul, dia diutus. Kan hamba itu kan ya bawahan. Artinya dia anaknya yang tunggal. Berarti yang Yohanes Tuhan 3 itu 16. berarti Yesus bukan Tuhan kan? Bapak yang Tuhan tuh. Itu kan udah jauh dari tadi, kok Isa muter-mutar. dan Yesus. Ya, Bunda Rahma. Iya. Iya. Pertanyaan itu udah Dengar, kalian jawab sendiri. Isa dan Yesus adalah Berarti beda ya Kalista dengan Quira ini sama-sama Kristen. Anda tapi bertanya beda ke saya tidak membuat nama umat atau apa. Itu saya jelaskan berdasarkan dalil, Mbak. Saya Iya, pun mau iya, masuk iya, di iya. sini, mau Udah. menjawab Santai. dalil-dalil Itu yang kalian tanya, jangan kemana-mana. Bunda Rahma cuma memastikan aja karena kita ini di sini ada dua orang Betul. Kristen. Nah, Kalista gimana menurutmu Kalista? itu yang nama Isa dalam Islam bahasa Arab ya. Bahasa Ya. Arab, ya. Benar tidak? Iya, Nah, benar. itu kan dipanggilkan Isa. Ya. Nah, Isa dan Yesus adalah sahabat. Gantung, Yesus dan Yesus itu- Isa Yesus dan itu ada Yesus dua. adalah merujuk pada tokoh yang sama, tetapi dalam konteks agama yang berbeda. Paham? Nggak bisa juga bilang begitu. Itu nggak tahu Ustaz Miftah. Ay, bisa nggak merujuk pada menjelaskan tokoh gitu? yang Ya sama. gini loh Bang Kalista. Merujuk pada tokoh yang sama. Tenang dulu ya, betul. Merujuk kepada Iya, berarti tokoh kalian yang berarti santai Isa itu dulu. Yesus maksudku tadi. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Tenang. Bang Kalista izin sebentar. Bang Kalista, jangan disamakan Isa dengan Yesus. Yesus itu jauh panggang dari api antara Isa dengan Yesus. Narasinya udah beda-beda. Ada di bawah pohon kurma lah di mana. Jadi nggak usah samakan, Bang. Yesus yang kita bicarakan. Oke, Bang Kalista. Oke, Islam Ya, tidak lanjut pernah aja, Bang. menyamai. Ini bisa dengarkan dulu gantian. Islam tidak pernah menyamanyamakan antara Yesus dan Isa. Walaupun ini sosok yang sama kemudian diceritakan secara berbeda. Tetapi yang Bukan sosok menjadi yang sama, Bang. Bang, izin, Bang. Ya. Aku keberatan. Itu tidak sama. Isa dengan Yesus beda. Oke. Lain itu orangnya. Kami mengakuin itu. Oke, santai Sama saja sekali dulu. Kristen Ini tidak mengakui. ini saya belum selesai Ah. menjelaskan, sobat. Islam mengaku Yesus. Ini saya belum selesai menjelaskan, abangku.
Jangan dicampur-campur. Boleh Dalil, saya bawakan teruskan? dalil. Bawakan dalil. Santai aja ya, santai saja. Islam saya garis bawahi lagi, Islam tidak pernah menyamanyamakan antara Yesus dan Isa. Namun ada sosok yang sama diceritakan secara berbeda. Karena pada faktanya di dunia ini yang terlahir tanpa bapa adalah cuma satu, yaitu putra Maryam. Itu perlu diingat. Maka tinggal pembuktian. Nanti matang dulu lah, jangan dipotong dulu. Ketika belum terjadinya penyaliban, itu adalah sosok yang sama, yaitu putra Maryam. Tetapi setelah terjadinya penyaliban, berbeda keyakinan Islam dan juga Kristen. Karena apa? Yang disebut-sebut Yesus oleh Kristen adalah yang bangkit dari kuburan, bukan yang diselamatkan. Sedangkan Islam sudah jelas, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Pertanyaannya, apakah Yesus kalian itu anak Maria? Buktikan. Itu pertanyaannya. Islam tidak pernah mencatut nama Yesus. Justru yang tersebar adalah ada yang namanya gereja Al-Masih. Tidak ada masjid bahwasanya Masjid Al-Yesus. Tidak ada. Tetapi bertebaran yang namanya gereja Al-Masih. Itu yang perlu kalian camkan. Tidak ada satupun yang namanya gereja Masjid Al-Yesus. Kalianlah yang menyamanyamakan Yesus dengan Isa. Pertanyaannya, siapakah yang bangkit dari kuburan itu? Apakah benar-benar anak Maria ataukah bukan anak Maria? Dijelaskan di Lukas telah lahir seorang anak laki-laki. Oke, saya nambah ya, izin. Silakan, Bunda. Kita santai ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat Bang, ini Anda menolak ya, Anda menolak. Tapi tolong tunjukkan, adakah di dunia ini dua sosok manusia yang dilahirkan tanpa ada hubungan biologis? Kalau Anda bisa menunjukkan ada dua sosok, berarti Anda bisa menyatakan bahwa ya Nabi Isa atau Yesus itu di cerita di Bible itu beda. Kalau Anda bisa menunjukkan. Dan kalau kita lihat Bible kuno terdahulu Bang, di situ masih terdapat Yesus, Isa. Saya sampaikan, saya menggunakan Alkitab cover hitam, jangan lari. Cover hitam, TB ya. Ya, Matius 1:1 inilah silsilah Isa Al-Masih. Isa di dalam Bible kuno ya. Kau belum lahir sudah ada Bible tuh. Bible kuno itu masih Isa. Ya, jadi Yesus bukan kami yang belakangan ya, Bun, ya? menyamakan. Tahun berapa Iya, tuh Bun diganti Yesus Bun? Bukan kami yang menyamakan. Ya, Tahun berapa Bun diganti Bun? Ya, sejak di kanon kan dalam bahasa Yunani. Jadi Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Abad keempat Yesus ya, abad ke-6 yang ya? diurapi ya. Namun ketika masuk di Indonesia oleh Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia pakai Isa Al-Masih, Isa. Kenapa? Untuk supaya Kristen ini diterima di sini. Jadi yang menyamanyamakan itu ya Anda sendiri, Kristen sendiri yang menyamanyamakan. Kami nggak ada masalah ya. Kalian menyamakan atau menolak itu nggak masalah bagi kami. Itu tetap nabi kami. Itu Bang. Ada masalah bagi Ada kami. di Al-Quran soalnya. Jadi nggak bisa No menolak problema. juga. Ya begitu Bang Kuira. Coba yang mau bantah. Jadi ketika masih dalam tahap sebelum penyaliban itu Nabi Isa, Nabi kami. Ketika masuk masa penyaliban itu sudah bukan Nabi Isa, udah diangkat ke langit. Dan Disalib itu yang siapapun nih Bun, diserupakan. Bang Kalista, nanti lanjutin aja pertanyaan. Pasti ada jawaban yang lebih akurat sama Bang Zuma nanti. Itu Ya, bagus betul. juga tuh pertanyaan. Jadi dia tahu siapa Isa itu, siapa Yesus. Tapi kalau kau bilang tadi ada di Al-Quran, ada kata-kata Yesus, itu salah itu. Itu berarti ada penyelewengan. Tidak akan ada kata-kata Yesus di situ. Orang Islam kan hafal Itu Al-Quran. buktinya Bunda benar ada dalam Nggak ada. adalah Yesus. Nggak ada. Coba Bunda cari aja. Nggak ada.
Itu Betul, Bunda. Google tuh, Bang Kalista, Google tuh kalau nggak melihat ada. terjemahan Yesus. begitu, kami Makanya lebih percaya abang gini, tafsir, Bang. abang kan tadi mengatakan di dalam Al-Quran itu ada Ya, Yesus. ayat berapa? Dari tadi kan kita memberikan kesempatan Anda untuk menunjukkan. Di ayat Gitu loh berapa? Bang Alista. Aku nih Ada hatinya kata-kata satu Yesus. aja. Jadi aku ndak bisa buka, kalau aku keluar ya Anda bisa ngomong. Nggak, kasih tahu aja, kasih tahu di mana kita yang buka. Di ayat berapa, nomor berapa itu kan ada suratnya, surat Maryam, surat Al-Baqarah, surat apa yang emang ada terjemahannya, ada kata-kata Yesus. Kalau Google, kalau versi dari Kristen Bukan ya Yesus. bisa jadi. Ya, jelasnya Yesus itu. Nggak ada. Kalau nggak Anda bisa ini- buktiin, nggak bisa ngomong, Bang. Anda ini Nah, dari sekarang aku mau tadi buktikan coba, satu nih. Ini nyata Nggak, kalau coba itu Bunda- Ya, kalau tunjukkan dulu nyata ada buktikan tidak? dong. Enggak dengar satu-satu dulu. dengar dulu. Enggak satu-satu dulu. Anda jangan lari dulu dari pernyataan Dengar- Anda sendiri dengar aku sebagai ngomong seorang dulu. laki-laki. Anda tadi sudah berstatement bahwasanya ada Yesus di dalam Al-Qur'anul Karim. Dengar Sekarang dulu. bisakah Yang Anda mer- menunjukkan itu? Bisa. Oke, Bisa. aku akan buktikan. Nah, bisa. Ya. Silakan tunjukkan. Nah, ini dengan nyatanya aku sendiri yang melihat. Silakan Aku tunjukkan. bisa buktikan? Quran nomor Silakan berapa boleh dong? on cam. Silakan on cam dan tunjukkan kalau di Al-Qur'an itu ada Ini bukan di nama Al-Quran atau di Yesus. apa? Ini Tadi yang nyata. bilangnya Aku di lihat sendiri. Al-Qur'an. Dengar dulu. Memang tadi ada di Al-Quran, tapi ini kan HP-nya cuma satu, aku nggak bisa buka. Tadi katanya di Al-Qur'an ada enggak? Nah, dengar dulu, Ayo dengar coba. dulu. Ya Yang buktikan aku dulu, lihat Anda yang sudah dalam memberikan komaku pernyataan. aku Ada enggak? Dengar dulu, Bang. Bisa dengar aku? Ya. Tunjukkan dulu, silakan. Bisa dengarkan? Biarin Tunjukkan. dulu. Dengarin Biar aku kita dulu ini bisa kondusif. enggak? Lanjut. Jangan sampai Aku- rungkat lagi. Aku pernah, yang kata Islam bilang apa? Meninggal hidup kembali itu apa namanya? Apa meninggal hidup kembali? Abang ini, abang macam orang dalam konteks apa? Coba abang ini cermati dulu bukan mati pelan-pelan. suri kah? Bukan mati Abang- suri. Mati Apa suri. yang mati? Apa maksudnya mati? Nah, dengar. Anda ini berbicara tentang apa? Dengar Coba dengar dulu. pelan-pelan coba. Aku mau jelaskan dulu. Kamu jangan potong dulu. Diam-diam dulu. Nah, jadi aku pernah meninggal hidup kembali. Ya, dalam komaku itu aku lihat yang datang jemput itu tangannya Ini- luka. Ini abang Itu tolong apa itu? ya ini dong. Ya, buku Jangan cerita atau apa, tangannya Bang? Apa bolong. yang kau baca itu? Apa yang kau baca itu? Bukan aku baca. Ini aku cerita yang aku meninggal dihidupkan Oh, kembali. dia cerita Kristus. pengalamannya. Aku pikir yang kau kutip itu apa, Bang? Nah, ini Lanjut, bukan lanjut. kutipan apa-apa. Pengalamannya, Bun. Ustaz, Iya, lanjut. tahu. Iya. Masa umurku masih 13 tahun. Aku sakit dan meninggal, tapi meninggalnya tidak secara apalah. Tapi di mimpiku tuh aku lihat yang datang mau jemput aku itu seorang bapak satu, tapi dia berjenggotnya rambut panjang, tangannya kayak Yesus dipaku, bolong tangannya. Dia ulurkan tangannya. Sini kemari. bolong. Berarti yang Kemarilah aku ikut. ya. Oke. Lanjut. Nah, Iya. dia bilang kemarilah ikut aku. Tapi aku ndak mau, aku takut. Ya kan? Aku takut, jadi aku lari sampai ke satu tempat. Nah, itu di gua. Nah, di situ baru aku lihat orang-orang pada duduk di situ, tapi telanjang semua. Yang cuma 3 orang itu yang berpakaian, itu aku sama yang 2 orang lainnya. Nah, di situ baru aku sadar dari koma kita, hidup kembali. Mau aku bacain arti mimpinya? Iya. Kalau kau ikut sama yang tangan bolong tadi, kau udah mati itu. Itu ibunya fitnah aja. Loh, kok fitnah? Itu orang Iya. kalau lagi dengar saya. Saya waktu COVID nih, saya ceritain nih. Waktu COVID kemarin, COVID-19, itu saya panas tinggi.
panas tinggi ya. Panas tinggi jadi timbul halusinasi kan. Itu malaikat datang. Mungkin malaikat, orang baju putih gitu buka pintu. Saya panggil anak saya. Saya bilang, Balkis, bukain pintu. Can you open the door? Somebody coming. Terus Balkis anak saya bilang, nggak ada siapa-siapa mama. Enggak, ini ada orang mau datang. Kalau saya itu nggak sadar, ikut sama yang minta dibukain pintu, saya udah meninggal. Itu biasa, itu begitu. Mimpi begitu. Jadi kita masih diselamatkan, kita nggak ngikut atau mimpi nenek kita datang. Itu jangan pernah ikut. Itu udah lewat langsung. Itu Bang arti mimpi seperti itu. Saya kasih tahu. Itu berkali-kali. Orang sakit panas bisa, orang lagi tidur bisa. Kalau ada orang udah meninggal, jemput kita, itu berarti kita sudah tandanya kita juga mau ikut mereka. Itu. Atau jangan-jangan mau dijadikan nabi, Bun. Dipilih Bukan, nabi. karena dia, bisa aja dia jadi nabi, benar-benar. Tapi maksud saya itu karena dia menolak itulah, makanya dia masih bisa langsung hidup lagi. Kalau enggak udah lewat langsung. Atau kok mau dijadiin nabi kali, kayak Luga tuh. Luga juga mimpi ketemu Yesus itu. Ya memang Yesus itulah jalan kebenaran. Dia mau jemput kita tapi kita masih keras Jemput kepala. mau mati itu, udah bener Iya. lah. Kenapa kau nggak ikut? Kenapa kau nggak ikut? Kan kita kan aku kan belum mengerti soal itu. Nah, ya, nggak bisa. Itu bukan jalan menuju kebenaran, itu jalan menuju mati itu udah. Nah, kau ngimpi orang yang sudah mati itu, dengar saya. Itu emang ada cerita seperti itu, Bang. Banyak itu cerita neneknya datang lah apa, udah selesai lewat kan berarti kan? Tuhan itu punya hati bukan nggak punya hati. Tuhan masa punya hati? Yang benar aja Tuhan punya hati. Dengar dulu. Tuhan itu punya hati punya kasih lah. Nah, jadi dia berpikir, oh berarti dia ini belum berani mau ikut aku. Karena dia masih ragu. Abang, tadi Begitu, Abang mengatakan bukan bilang kita ikut dia jalan sesat, itu tidak. Oke. Ini Abang. Dari tadi yang diceritakan Abang kemudian terakhir berstatement bahwasanya Yesus itu jalan kebenaran gitu. Jalan apa hubungannya hidup dan juga kebenaran gitu, Bang Kalista. Betul. Betul enggak? Betul lah. Itu Anda sudah tahu berarti Yesus itu seperti apa sudah tahu? Sudah. Kok bisa memastikan bahwasanya yang ada di dalam mimpi itu Yesus? Emang pernah bertemu dengan Yesus? Saya yang bertemu langsung, dia menjemput aku. Saya tapi tidak aku bertanya mau Anda aku bertemu langsung atau yang saya tanyakan, kok bisa tahu bahwasanya itu Yesus? Emang Anda sudah pernah tahu Itu ini kan dari diri gambarnya, saya, ini Bang. fotonya? Dan kok tangannya sampai berlubang terus itu ya Tuhanmu? Iya, namanya juga dia disalib. Katanya dengan tubuh kemuliaan katanya, bangkit dengan tubuh kemuliaan. Yang Ada namanya sih. tubuh kemuliaan itu kan tanpa cacat. Namanya Iya. bekas luka yang masih ada tuh. Saya Tangan tanya, berlubang. Yesus itu bangkit itu dengan tubuh kemuliaan bukan? Nah, Abang ini gimana sih? Kenapa? Mungkin itu bukan mimpi, itu ini halusinasi. Bunda kan Islam, jadi Bunda enggak percaya. Enggak, percaya Kita mimpi juga lah. Saya pernah mimpi kan saya bilang. Iya, Saya itu pernah Bunda malah ngarang didatengin aja, Bunda. beneran. Dengar, Itu malah Bunda saya ngarang bukannya aja. dalam keadaan Nggak mati. ada. Bang, dengar saya. Saya malah dalam keadaan sadar. Di dunia ini lagi melek nih jam siang-siang bolong, tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu mau ngajak saya pergi. Tuh orang baju putih itu berapa orang datang depan pintu. Untung anak saya nggak bukain pintu, nggak ada kata anak saya, nggak ada siapa-siapa di situ. Coba kalau dibukain pintu, udah lewat tadi kemana? Yang datang Bunda jemput Rama itu punya gambar Yesus. itu enggak tentang Yesus Jemput itu enggak? Coba tunjukkan Bunda Mila Bunda. itu kan Jangan, Yesus. nanti yang- kita rungkat Ustaz. Oh, Jangan, rungkat jangan. kalau nunjukin itu rungkat ya? Mas? Iya, Iya. kita bikin Oh, gambar. gitu. Ini Nggak sensitif pakai anti kan. rungkat, Bunda. Nggak pakai anti rungkat. Berarti yang datang jemput Bunda itu kan Pakai Yesus. sih, pakai Datang anti jemput rungkat. saya. Siapalah yang datang jemput saya, yang jelas saya bahagia saya tidak ikut. Dah gitu aja. Makanya itu. saya Yang masih ada. yang dia ceritakan kalau kita menolak kehadiran nyimak Yesus. lagi di goa itu Untuk apa Bunda Bang? Kok mengikuti dia. telanjang di goa? Itu apa? Siapa yang telanjang? Paulus atau siapa yang di goa itu yang telanjang? Kau ketemu Tidak siapa ada yang di yang goa itu? telanjang-telanjang Bunda. Jangan terlalu fitnah orang punya. Yang di goa, kamu kan bilang yang di goa itu banyak ketika kamu lari masuk ke goa,
Banyak Bunda, di bangun sini kan kita di dalam. masuk mau Dihitung-hitung masuk itu Jumatan, Bunda. Saya kayak parfum yang dulu, Bunda, mohon izin. orang-orang kafir itu aja yang masih keliaran di situ. Hmm. Orang Tapi yang kafir ya kau bertahan itulah bang. cuma 3 orang. Orang-orang kafir. Orang kafir, Kafir dari kafir mana? masuk kafir, gimana sih? Kau lah itu bang, orang kafir gimana Kafir sih? orang kalau beragama tidak membutuhkan harta, Oh, kepercayaan aja. betul ya Ini. kata Bang Zubair, betul kau lah ini. Jadi semua hartamu kau jual. Ya. Iya. Bang Haji, Bang Adil, Bang Aidil, Pak Bos. Assalamualaikum. Bagi ke orang-orang miskin itu lebih penting daripada untuk kekayaan diri sendiri. Benar itu. Betul. Itu nggak Kata salah. Yesus, Iya, kalau kau yang ingin jadi ajaran dia itu benar. pengikutku, Iya. juallah semua hartamu. Jadi Hmm. kau ini gak punya rumah, kau tinggal di jalan. Nggak apa-apa tinggal di jalan. Yang penting hidupin Wih. orang-orang yang miskin itu. Oke. Berbagi. Keren. Pertanyaan dong, boleh pertanyaan dong. Nah, Lanjut. sekarang ini berarti kamu tuh pengikut Yesus kan, bukan pengikut Paulus ya? Iya. Oke Pak Bos, silakan. Kalau Aku nih pengikut udah- Yesus, Aku nih kalau agama pengikut Islam. Yesus seperti si abang parah ini, Sebentar. Ya agama Islam, ulang. Kau apa Aku bang? nih agama Islam. Aku ikut istriku agama Islam, tapi aku nggak percaya Islam. Paham? ya nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa, udah. Iya. Karena aku masih Tapi- bertahan sama Kristen. Ya itu Kenapa? dia. Kalau kau istrimu Islam, kau karesteng sama dengan kau berzina Aku udah bang. masih Islam. Udah nikah sah. Oh udah nikah sah, ya nggak apa-apa, udah pun Tapi kau biarin. tidak Bun. percaya. Berarti dia nggak praktek, nggak apa, tinggal Karena ini aja, tinggal itu. tinggal. Nggak Kenapa apa-apa aku bang, nggak apa-apa. Nanti Bang Zuma memberikan penjelasan lebih lanjut. Kenapa aku mengenai cerita bahwa- tadi yang soal mimpiku Ya. itu karena aku mimpi lihat dia, makanya aku enggak berani berpindah. Enggak, itu Karena aku halusinasi. masih bertahan Orang gitu. sakit panas pun bisa ketemu macam-macam, tergantung. Waira, Bang Ara, silakan Bang Ara. Biarlah Bang Kalista dengan mimpinya dulu. Ya, Bang Ara, dia lagi monitor. ada istrinya kayaknya. Jadi begitu ya kawan-kawan, teman-teman Kristen ini suka bermimpi ya. Mimpi ketemu ini, ketemu itu. Tapi yang tadi itu kok masih ada Berapa lama lubangnya ikut itu di loh. Komal ginian? Sebentar Bun, saya mau tanya dia. Bang Kalista, udah berapa lama ikut Komal-Komal beginian? Baru? Mbak, aku baru aja. Oke. Nanti gini, kalau memang mau belajar, pengen pakai Bible tuh gimana, jangan cuma karena mimpi, itu banyak tuh orang bego-bego nggak ngerti apa-apa karena mimpi terus jadi akhirnya bertahan gitu. Itu nggak benar. Islam tuh nggak ngajarin begitu, harus pakai akal. No, serius, banyak yang begitu akhirnya menyesal karena itu halusinasi. Kita itu bisa halusinasi aja, tapi anyway, apa-apa, whatever kamu pegang ini Parah itu masalah. beda. Yang saya mau ngomongin begini, dengar, yang saya mau ngomongin begini. Tapi gini Bun, dia nggak mau dengar. Gini Bun, tanya aja kenapa sih dia Mulai masuk dia- ke Komal Banggu yang lain. Bun, kita tanya Nah, aja Bun, kenapa dia sih Bun, berat sebentar Bun, ke Islam? apaan sih? Woi, Bun, Putus-putus, Kedengeran nggak sih Bunda, saya ngomong? putus-putus. ya, tapi tunggu sebentar, biar saya kasih dia arahan sedikit sebelum Bang Zuma datang. Jadi Bang, siapin pensil sama buku kalau memang niat mau belajar ya, biar ingat. Jadi nanti kalau Bang Zuma bilang kayak tadi, nomor berapa itu, bahwa Kristen itu mati pasti masuk neraka, digaramin, pasti masuk api gitu. Dicatat, nanti sampai di rumah pelan-pelan kan punya Bible tuh, pelajarin. Nah di situ nanti bisa ngambil kesimpulan. Masa kita percaya, Aku belum tahu itu neraka karena aku mati hidup Bang, kembali ketemu kita sama Yesus. dengar. Itu tidak ada nama neraka di situ. dengar Itu saya, tergantung dari tentu kau tidak tahu. Kau mau mati iblis, dulu baru kau iblis bisa saja tahu. Nggak yang bisa begitu. masuk ke neraka. Aduh, ya Allah, Tuhan. Bang, kau kan punya buku panduan nih. Nah, buku panduanmu itulah yang mengarahkan. Buku itulah yang mengarahkan apa itu neraka, siapa yang masuk neraka, apa yang kau percaya. Nah, kalau di dalam bukumu itu antara satu sama yang lain sudah bertolak belakang, bagaimana kau mau pegang buku itu? Mengimani itu bagaimana? Cuma percaya aja, tanpa perlu belajar, tanpa perlu tahu kaidah-kaidahnya dan lain-lain, begitu? Wah, suaraku nggak kedengeran berarti.
Kedengeran, cuma dia nggak ngejawab. Nah, itu. Nah, sekarang saya tanya, istrimu Islam, istrimu sholat nggak? Istriku sholat. Ya udah. Nah, mungkin dia, mudah-mudahan dia seorang muslimah yang cerdas ya. Maksudnya itu bukan gara-gara cuma dia sholat aja, dia nggak belajar hukum. Karena di Islam itu ada hukum waris, ada hukum segala macam, hukum tauhid, hukum Malahan dia mau ikut aku agama. Hah? Malahan dia mau ikut agama. Oh iya, berarti dia nggak tahu Islam kalau dia ikut agama. Iya, karena Islam cuma baca-baca aja, nggak tahu artinya. Oh, siapa bilang begitu? Iya, Siapa bilang begitu? yang tahu artinya ini baru aja ada HP, ada internet begini makanya tahu. Oh, enggak, dari dulu. Mak bapak saya Islam tahu arti. Siapa bilang begitu? Siapa bilang begitu? Kristen ya dari dulu ada terjemahannya memang. Yang terjemahannya tuh salah, makanya Belum tidak ada- pernah baca belum ada aslinya. HP, belum Ya, ada. saya tahu. Tapi karena itulah kau jadi tidak tahu bahwa Ella itu bohongin kalian. Karena bahasa original kalian nggak tahu. Orang Islam kalau mau dikelabui, dia punya buku panduannya. Aslinya Al-Quran tuh ada di tangan kita. Jadi nggak bisa dibohongin. Jutaan manusia setiap hari hafal Al-Quran. Jutaan manusia yang hafal Al-Quran. Nah, sementara Kristen Pakai bagaimana? logika aja. Nggak bisa pakai logika. Harus ada panduan, harus ada dalil. Iya, harus ada dalilnya. dalil kalau mau Dalil- ngomong. Iya, tapi berbahasa Arab itu apakah Bunda tahu terjemahannya? Tahu ada terjemahan. Of course ada. Kita kan belajar. Makanya Islam itu ngajarin pinter. Oh iya, baru aja yang ada HP, Nggak ada baru laptop, aja, makanya dari tahu. dulu. Dari mak bapak saya udah punya terjemahan. Dari kakek nenek saya udah punya terjemahan. Jadi saya punya terjemahan yang udah 150 tahun yang lalu kali. Tuh, gimana itu? Jangan begitu, itu kan kesimpulan Anda. Karena Anda kan awam. Itu, justru kami bahagia. Di seluruh dunia keterima. Kemanapun, sama. Cuma Allah, nggak ada lain. Gitu. Coba kalau orang Kristen. Kau pergi ke Afrika, kau nggak terima orang. Apa yang kau mau baca? Di dalam Al-Quran tidak ada tulis Allah. Allah ada. Allah tidak ada. Allah Iya, itu bahasa Bunda. apa Allah? Itu paham dulu. Allah tidak ada. Bahasa Allah itu di Al-Quran tidak ada. Yang ada Allah. Paham Bunda? Itu tergantung yang ngomong. Yang jelas alif lam lam ha itu Allah. Tuh, kalau kau kurang fasih. Oten kalau fitnah dari dulu Oten gerejanya Oten itu terbakar terus. Maksudnya gimana? Kalau Oten ini fitnah soal omong-omong begitu yang tadi kita ceritakan, berarti Oten itu Anda selamat sampai sekarang. Kalau Nggak ada fitnah, yang Bukan iya. lagi gereja, Kalau fitnah. bukan lagi gereja yang terbakar, patungnya Tuhanmu terbakar, Bang, kena petir. Emang nggak boleh kan fitnah-fitnah itu? Makanya yang fitnah-fitnah kabur ke Amerika. Yang baik-baik kan aman-aman aja. Sama Fitnah dengan siapa? orang Islam. Ya, fitnah Orang Islam siapa? juga, dengar saya. Orang Islam pun yang fitnah-fitnah, kena itu masuk penjara berapa orang. Sama. Tidak ada yang Islam masuk penjara, palingan Oh, dikeluarkan. kau nggak tahu. Kau berapa hari sih udah masuk, Bun? Sebutin, Bun. Siapa itu kemarin? Siapa? Itu kan pemberontakan yang ndak masuk otak itu, mukul. Nggak ada pemberontakan, nggak ada. Gara-gara gambar Yesus. Jendela rumah ibadah, itulah Nggak penjara. ada. Kalau kalian orang nggak buat Islam, begitu, kalau ya. orang Islam itu mau Tapi nggak ada nginiin yang- orang Kristen, dengar saya. Kalau orang Islam mau nginiin orang Kristen, itu dari zaman Belanda. Belanda diusir, harusnya Kristen pun diusir. Tapi Kristen kan didiamin hidup di Indonesia. Gereja-gerejanya diamankan, dibiarkan. Coba kau tinggal di sini. Kita nih. sapa. Dibiarkan Izin, gimana, Bun. Bunda? Kita sapa. Dibiarkan Izin dulu, gimana? Bang. Kalista, izin. Kita sapa Mr. Jack, Kristen. Mr. Jack. Mr. Jack, Kristen. Kristen lah kayaknya sih.
Kalau bukan Kristen turun aja. Yesus lah. Kasih satu lagi buat Kristen. Mr. Jack, ini Bang Aren lama kali dia ngopi. Masih ada kan Bun di layar? Masih ada. Arah. Mr. Jack turunin aja, nggak ada jawaban Bun. Belum ada permintaan, nanti kalau ada di bawah baru kita ini. Atau Iya. ya turunlah. Jadi begini Bang, apa sih yang membuat kau menuhankan Yesus itu apa? Gara-gara mimpinya dia Alisa. tadi Bun. Orang dia sakit panas. Dia memang Iya, aku Kristen percaya, Bun. karena Dia aku memang pernah- Kristen. Aku pernah ketemu, makanya aku yakin Itu sampai dia. sekarang aku masuk Islam. Dari mana juga kau aku tahu masih kalau itu percaya. Yesus? Kamu ndak tahu Yesus Bunda, itu bukan kamu orang itu hidup putih. sekarang. Dengar saya, Coba Yesus kamu itu alami orang macam aku. Pasti kamu orang tahu. Israel. Biar dia sama Bang Zuma sebentar. Kamu tahu sebenarnya itu siapa, bukan Muhammad. Iya, Bang, yang bilang Nabi Muhammad Yesus itu bukan orang putih. Yesus itu orang Yahudi, kulitnya pun sawo matang. Jadi kalau kau ketemu rambut pirang, Dia mata ndak putih, biru. aku ketemu tuh ndak putih. Dia kulit coklat begini biasa macam aku nih. Nah, kenapa digambarkan di seluruh dunia beda-beda? Berarti beda-beda dong tergantung negaranya. Yesus Yang mana di sih Afrika. itu Beda. kalau kita kasih gambar Yesus seluruh dunia Jangan, bisa jangan. tunjukkan yang mana Nggak itu yang usah. kau ketemu Bang? Yang mana yang kau ketemu coba? Kau gambarkan coba. Yang aku ketemu ndak ada miripnya dengan patung itu, ndak ada. Itu cuma patungnya, ukirannya aja, ukirannya tuh beda dengan mukanya. Paham nggak? Bukan Kamu patung, Islam foto, tapi foto, tidak tahu. foto, 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 yang foto. yang Orang dalam digambarkan mimpi. di gereja-gereja itu. Orang dalam mimpi tuh beda dengan di foto. Emangnya aku mati bawa HP? Otak kalian taruh di mana, Bunda? Loh, kan kau Suruh sendiri foto yang itu, bilang Tuhan. orangnya makanya saya tanya, dengar saya. Yang Kan yang kau temui menggambarkan itu Yesus- yang bagaimana? Kan kau ketemu Iya, yang di paku yang menggambarkan itu, yang bagaimana Yesus yang itu di kan, paku? bentar Bun, yang menggambarkan Yesus itu kan bukan orang Islam, orang Kristen sendiri. Gimana sih? Kenapa jadi Islam yang kau serang? Kan saya cuma bertanya, saya nemu tuh ada kali 30 gambar Yesus. Sedangkan Dengar, Muhammad ada kan kasih 30 jadikan rob. ada 30 gambar Masuk Yesus. otak Nah, enggak? itu yang mana? Kau jangan marah sama saya, jangan marah sama kita-kita. mulai Marahnya sama orang nyerang dia. Kristen. Sabar Bang, santai Iya. Bang. Aku nggak Gimana menyerah, sih? aku debat dengan kalian ini otakku pusing karena dijelaskan nggak percaya karena kamu beda agama, kamu beda Aduh, keyakinan, abang. kamu percaya Muhammad. Makanya saya tanya kau, kenapa kau menuhankan Yesus? Apanya Iya, Yesus? kenapa? Karena aku percaya Karena dia. dia mimpi, Bun. Apa? Dia kenapa? Itu Bunda tuh kenapa? Tahu Karena nggak? dia Betul, mimpi. Bunda Nila. Dijelaskan Sebentar tuh, Bu, semua tuh. itu mimpinya belakangan, tapi memang dia Kristen. Dia menikah sama Islam, tapi dia bersahadat, tapi keyakinannya nggak pindah karena ya dia mimpi tadi itu. Jadi awalnya memang Kristen dia. Ya emang Nah. Kristen ya dari orang tuanya lah pasti. Bukan karena dia pindah. Orang tua aku juga Itu Islam. logikanya begitu aja. Paham nggak? Orang tua, mamaku Islam, bapakku Kristen. Bapakku masuk Islam. Paham? Berarti kau anak zina. Zina Kalau gimana? orang tuamu, kalau salah satunya Kristen, nggak boleh itu ada Islam ada Kristen. Kami itu ada undang-undangnya dibagi. Ya, yang lain masuk Islam, yang lain masuk Kristen. Paham nggak? Kalau di Islam itu nggak boleh begitu. Nggak bisa. Kalau menurut kami kalau maunya begitu, mau dipaksa. Ya memang kau kan Itu berarti kalian paksa. keyakinanmu Kalian paksa Nggak ada yang umat, maksa. umat ini Nggak usah kawin, itu masuk maksudnya. ke Nggak Islam. usah kawin. Nggak Nggak usah ada, masuk, nggak Bunda. usah, jangan bawa Islam. Pindah aja ke Kristen sekalian. Iya. Pokoknya di Islam tidak terima kalau punya salah satu Kristen. Selesai. Iya, itu kan ajaran Kalau Islam masalahnya itu. kau mau Itu pindah, kan lah, itu ajaran aturan Islam. kami punya hukum. Kau kan nggak ada nilai-nilai nikah tuh nggak ada. Apa syaratnya nikah di Kristen? Nggak ada. Apa syaratnya nikah di Kristen? Nggak ada. Oke, saya tanya Bunda. Islam boleh cerai enggak? Islam boleh cerai? Boleh. Tapi Nah, itu ajaran siapa? yang dengar saya. Ajaran siapa? Itu yang dikutuk sama Allah. Aduh, Perbuatan nggak yang ada dikutuk kutukan. sama Allah itu bercerai. Nah, Kalau di Kristen tidak bisa diceraikan. itu dia. Nah, ini kita balik. Oke, Nah, Kristen betul. tidak bisa diceraikan. Itulah perempuan di Itulah Kristen apa? itu tidak ada harganya. Kenapa? Saya pengen tahu. Justru yang dicerai belaikan itu yang tidak ada dengar, dengar. Sekarang kau yang dengar saya sebentar. Nanti kau boleh jawab. Kalau kau pulang ke rumah mabuk, kau pukul, itu banyak tuh Kristen-Kristen. Perceraian paling banyak itu bukan di orang Islam, di orang Kristen. Kenapa? Lakinya mabuk, pulang mabuk, tidak memberi nafkah, tidak memberi apa.
Apa haknya perempuan untuk menyelamatkan diri dia? Coba jawab. Apa haknya perempuan Kristen di dalam berumah tangga kalau dia sampai tidak dinafkahi, tidak dinafkah lahir batin, disiksa, suami pulang mabuk, setahun nggak dikasih makan? Apa haknya perempuan? Coba jawab aja dulu. Itu kan tergantung dari perubahan dari dinasihati suaminya. Nah, Dari kalau laki-lakinya. nggak berubah, sekarang tidak berubah, setahun tidak dikasih makan. Apa haknya perempuan? Coba. Nggak ada sejarahnya Apa yang begitu bisa- kalau setahun. Hah? Nggak ada sejarahnya begitu. Itu karangan dari Ibu Mila saja. Ada yang Itu seumur pemikiran hidup, ibu saja. ada yang seumur hidup digantung, nggak bisa ngapa-ngapain tuh perempuan. Gara-gara nggak bisa cerai. Seumur ada. hidup tidak dikasih makan, tidak bisa apa-apa karena tidak ada Itu aturan di pemikiran Ibu Bible. Mila saja tuh, Loh Bunda kok Mila. Mila sih? Ya Allah Tuhanku. Kau nih hidup di mana sih? Di kampung kau hidup? Hah? Aku hidup di kota. Di kota terus nggak ada perceraian begitu? Aku nih Nggak dari ada orang Malaysia, Kristen dari yang Malaysia baru ke Indonesia aku nih. Kristen itu tidak ada aturan. Alkohol boleh, judi boleh, mabuk boleh. Nah Judi pulang ke itu rumah Islam mabuk, yang istri judi. di Nggak ada Kristen perkaos. bilang judi-judian. Nggak ada. Istri di perkaos. Sekarang saya tanya, haknya perempuan di Kristen itu apa? Kasih dalilnya di Alkitab. Ada nggak haknya perempuan di dalam Kristen? Kalau dalam Islam saya bisa jelaskan panjang lebar. Sekarang di Kristen, kau kan orang Kristen. Nah kau jawab saya, apa haknya perempuan di kekristenan? Coba Bunda Menurut Mila Bible, jelaskan. menurut Iya. Bible, menurut Bible dong. Menurut Bible aku nggak tahu. Nah nggak tahu ya udah kalau nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Lebih bagus jujur begitu. Nanti kita yang jelaskan. Jadi begini, di Bible tidak ada karena memang tidak ada haknya perempuan Kristen. Mau diapain juga harus pasrah. Harus pasrah. Tidak ada bisa berbuat apa-apa. Tuh, itu. Nah, kalau di Islam saya jelaskan. Karena orang Kristen sering framing nih. Oh, dipoligami segala macam. No, nggak seperti itu. Saya kasih tahu ya, ajaran di Islam. Bagaimana haknya perempuan terhadap perkawinan. Contoh nih, si abang kawin sama istrinya yang sekarang nih. Sama-sama Islam. Terus tiba-tiba, nggak usah lama-lama, 3 bulan nih. Nggak ngasih nafkah lahir batin. Nggak usah sampai nyiksa gitu-gitu ya, nggak usah. Nggak ngasih nafkah lahir batin. Itu si perempuan bisa mengajukan. Dari mulai pisah ranjang dulu, sampai pisah rumah, sampai mengajukan talak. Namanya talak 1. Talak Nah, 1 itu kan dicoba. ajaran Islam. Tunggu dulu, Beda kan tunggu dulu. Kristen, Bunda. Jangan Dengar, disamakan. saya mau ngasih tahu Anda haknya perempuan dalam Islam. Begitu tingginya haknya perempuan dalam Islam. Makanya dengar dulu. Oke, talak 1 nih. Masih juga nggak mempan. Bisa ditalak 2. Sampai talak talaknya jatuh jebret. Hukum itu tidak bisa kembali sampai apa? Menikah lagi dan perempuan menikah lagi. Itu baru boleh mereka kembali lagi setelah Bisa. mereka bercerai. Bohong lu, ngada-ngada sendiri. Gua nih hidup gua di masyarakat ya, gua tahu semua. Kau selalu berbohong lu, Bu. Kau ini Kristen, Apa rakyat. makanya? Kau Kristen. Apa? Kau Kristen. Saya bukan Bentar, bohong apa. Bun. Anda Bun, berframing di kita sini tanya dulu pembohong. dia. Bentar, Bun. Ini menunjukkan dia Kristen banget. Kau Kristen ya? Saya tidak Kau Kristen, Kristen, saya merakyat. tidak memilih siapa aja. Saya di tengah-tengah karena framing kau bodoh. Aduh. Hah? Kau kenapa? Naik marah-marah. Bodoh apa? Saya bodoh. Kamu cuma nanya kebencian udahlah. sama orang Kristen. Udahlah turun kau minum air got lah di bawah. Bikin rongkat aja. Aduh. Itulah ya teman-teman Kristen begitulah. Mana sih? Nggak ada Kristen begitu. Karena ini ajaran kita beda, Bunda. Paham nggak? Beda ajarannya. Jadi kamu... Ya, nggak. Iya, biar Bunda cengar-cengor ke situ, Yang ke situ. menjelaskan Tidak masuk haknya otak. perempuan Islam. Karena beda Saya kepercayaan. menjelaskan, dengar saya menjelaskan haknya perempuan Islam, saya menjelaskan. Kan saya udah bertanya sama Anda, haknya perempuan Kristen itu apa?
Bunda atur jaringan bagus-bagus sudah. kita ngomong. Dah dia. Daripada cengar-cengor dari tadi Anda jelas juga. Udah, udah. Nih, saya kasih tahu. Saya cuma menjelaskan sama Anda. Kan saya bertanya tadi, haknya perempuan Kristen apa? Ternyata kan tidak ada. Anda juga tidak tahu. Memang nggak ada. Walaupun Anda nggak tahu, memang jawabannya nggak ada. Karena di Kristen itu tidak boleh Sebenarnya bercerai. semua ada, Apapun. tapi aku belum pelajari Tidak sampai ada, ke situ. tidak ada, Bang. Tidak ada dari mana? Tidak ada, Bang. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Anda tidak tahu itu bukan berarti tidak tahu. Memang tidak ada. Jadi haknya wanita di Kristen itu tidak ada haknya. Jadi dia apapun juga dilakukan dalam pernikahan itu dia harus terima. Sampai ya, orang beberapa kali ke orang Kristen bertanya kalau di Islam seperti apa. Nah, saya jelaskan haknya perempuan di Islam itu sampai talak 3 dikasih kesempatan nih laki kalau memang masih mau balik. Sampai mereka harus menikah dengan orang-orang lain dulu, baru boleh balik kembali. Itu haknya 3 bulan, nggak usah lama-lama. Nggak usah pakai apa namanya itu Bun, bahasa Indonesianya saya nggak ngerti. Bahasa Indonesia kalau pemukulan apa itu KDRT. Nah tuh saya udah tahu KDRT. Apalagi pakai KDRT nggak dikasih makan 3 bulan aja bisa ngajukan talak. Itu haknya perempuan. Udah gitu di Kristen perempuan tidak boleh berbicara. Kalau ada laki berbicara. Itu ayat berapa tuh Bun? Bisa bacakan nggak sama dia nih biar dia tahu. Perempuan di Kristen bisa itu dijualkan, perempuan di Kristen itu bisa memang tidak ada dijualkan sana haknya. sini baru kembali ke suaminya gitu. Maksudnya dijual gimana? Di Islam itu menikah, kalau di Kristen kan kawin. Itu beda Nah, nikah sama maksudnya kawin. Nikah ke sana Maksudnya kemari gimana? baru datang ke mantan suaminya lagi. Merujuk Maksudnya kembali pada datang suaminya. No, bukan soal Kayak datang gimana? mantan. Dengar ya. Dengar, makanya kau ini bodoh. Tidak dijelaskan dari tadi nggak ngerti. Bunda, Seandainya Udah masuk otak gitu. kau masih mencintai istrimu. Kau masih mencintai istrimu dan si istri masih mencintai suaminya. Si suami masih mencintai istrinya. Karena sudah talak 3, itu tidak boleh kembali lagi. Paham kau sampai situ? Tapi, masih bisa tapi. Si perempuan udah menikah, si laki-laki udah menikah. Tapi karena mereka masih saling cinta, mereka mau kembali. Itulah syaratnya. Baru bisa kembali. Itu pun sudah talak 3. Jadi si perempuan ini memberi kesempatan. Bukan laki-laki memberi kesempatan. Perempuan mengasih kesempatan terhadap laki. Lo nggak kasih gua makan. Sekarang gua talak 1. Berubah nggak lo? Masih juga begitu. Talak 2 sampai talak 3. Itu di Islam. Di Oke, Kristen Bunda. apa? Nggak ada. Nah, aku mau tanya dulu. Aku tanya dulu. Jadi begini ya, Jadi sebentar sebelum kau lanjut, begini. Di dalam agama di Kristen itu nggak ada solusi loh. Nggak ada. Yang suami istri itu nggak boleh berpisah. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kecuali zina. Ini ngeri kali syaratnya. Zina. Jadi boleh kita tahu mereka-mereka yang Kau cerai itu zina ya dulu baru berzina. boleh. Mereka berzina Baru itu yang boleh cerai itu ya. Karena itu persyaratannya. Jadi kalau Ini ada orang Kristen lagi. bercerai itu berzina. Karena nggak bisa pisah kalau berzina. Nah kalaupun mereka udah cerai karena mereka berzina, ada janda, ada duda, ini nggak bisa menikah, nggak bisa kawin dia, walaupun barangnya masih kuat berdiri ya, walaupun masih muda ini. nafsunya masih ada, masih muda, nggak bisa dia. Kalau dia kawin dianggap berzina, kecuali, ini syaratnya lagi, kecuali salah satunya metong. Bisa si janda ini kawin kalau si duda ini mantannya mati, mati. Etong dia bisa. Itu salah Bunda. Itulah Itu dari- kekakuan. Dengar dulu Bunda. Itu data. Itu data di Bible. Kita bisa tunjukkan ya bahwa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali zina. Jadi kalau ada yang Kristen yang cerai, tetangga misalnya atau apalah artis, ya kita bisa indikasikan itu zina. Ya berzina. Oke, Itu oke. syaratnya baru bisa pisah loh. Walaupun kalian bonyok, babak belur ya di kekerasan dalam rumah tangga ya, bahkan kemarin tuh ada yang dipukul pakai selang apalah ya pipa besi Itu salah ya, Bunda. kalian. Bunda omong itu salah. Itu data. Mau saya tunjukkan Iya. bahwa yang dipersatukan Gini, Tuhan yang lebih tidak jelasnya boleh begini, dipisahkan Bunda. oleh manusia kecuali zina. Jadi kalau kau babak belur ya, bonyok istrimu atau kau pun dihianati lah macam-macam tapi dia belum kelihatan berzina, nggak boleh cerai, harus terima kalian gitu. Itu kan sesuatu
pengkebirian hak asasi manusia. Udah dibonyokin, udah siang malam lah pokoknya disakiti. Tapi karena belum berzina, belum ada yang berzina salah satu pasangan ini, nggak boleh cerai, harus bertahan. Ini kan pengkebirian hak asasi manusia, penindasan. Itulah indahnya aturan di Islam ya. Kita Oke, Bunda. perempuan, kalau kita disakiti, kita boleh mengajukan gugatan. Itu pun bertahap. Coba Bisa coba langsung cerai. istrimu suruh ngobrol sama saya biar saya kasih tahu. Kalau dia kawin secara Kristen, kau tidak kasih dia nafkah, kau pukulin KDRT dia nggak bisa apa-apa. Kalau dia di Islam dia bisa mengajukan perceraian terhadap Gak dirimu. semua orang begitu, Itu. Bunda. Itu orang bodoh aja yang begitu. Saya nggak nanya, Tidak saya ada nggak ajaran bilang di semua Bible. orang, tapi kemungkinan itu ada. Karena apa? Perempuan tidak ada haknya kayak sampah. Yang Tidak ada kocak haknya, kan Bang. aku lihat Muslim sini banyak begitu. Apa? Muslim gimana? Banyak gimana? Ya tempat aku kerja nih kan Muslim banyak. Sudah diceraikan, sudah kawin, habis cerai si istrinya, pergi kawin lagi, cerai. Gak masalah Dibiarkan selama aja dia begitu. selama dia memberi nafkah, dia memberi nafkah dan tidak berzina, no problem. Daripada dia Mana kawin ada nafkah? Mana ada dia nafkahin? daripada Kristen. Ini buktinya temanku harus ini ada di diam-diam. sini, temanku itu. Ah, Masih ada terus di tempat kenapa kerja. rupanya? Terus kenapa rupanya? Itu boleh kah? Cerai lepas, habis kawin lagi cerai lepas, habis kawin Loh, lagi. tergantung masalah dia apa. Mungkin Itu berarti- istrinya nggak bisa punya anak. Jadi berarti begini, jangan 70 kau tahun menilai, berdiri, ya. jangan Ah, kau menilai berarti- ajaran di Islam karena itu oknum. Oh Kalau iya. kita melihat Benar, oknum di Kristen di tetanggaku ini ya pendeta, ya, walaupun dia nggak bergereja di sini ya, gerejanya jauh di sana, tapi dia pendeta, dia ngekos pendeta ya. Itu istrinya mana simpanannya, di mana-mana simpanannya, banyak simpanannya, itu oknum ya. Dia karena ini kalau aturan di Kristen kan nggak bisa itu Memang itu kan menikah lebih dari Islam. satu. Terbukti Jadi itu oknum. banyak. Ada bukti. Itu oknum kan. Jangan Nah, bilang itu juga Jadi ada kalau kau bukti. bawa oknum, Nggak ada Kristen nggak bisa begitu. begitu. Gimana nggak ada Kristen? Pelacuran yang terbanyak siapa oknumnya? Islam. Ya, Mau aku Oten buktikan? lah. Aku bisa Islam. buktikan. Mau aku Aku buktikan? tinggal di negara kafir ini. Jangan kau ngomong sama Indonesia. Ini negara kafir nih. Dari mulai kelas high in sampai ke kelas bawah yang di pinggir-pinggir jalan tuh orang Islam. Saya tinggal di Amerika, coy. Amerika negara Islam. Tuh di pinggir jalan mau saya tunjukin. Kalau ngomong tuh, makanya kalau saya kadang-kadang males Bun kalau ngeladenin orang-orang yang nggak berkelas seperti ini. Dia lingkupannya tuh memang cuma di situ aja. Dia memang ini apa ya, rendahan lah, manusia-manusia rendahan. Nggak Preming-premingnya bisa dia kau bisa. ngomong begitu. Karena kau di negara Islam, kau pikir orang Islam. Nah saya sekarang ini tinggal di Amerika. Berapa juta manusia. Seharusnya Walaupun Bunda, Ibu, seharusnya tinggal Anda di Amerika. Kristen? Anda Kristen? Ya, Oh, saya kafir Kristen. silakan. Seharusnya tinggal di Amerika, pikirannya lebih terbuka, bukan seperti Saya terbuka justru. begitu, Bu Justru Mila. saya memberi penerangan terhadap perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Saya Di kan, Di Indonesia itu tergantung, Bu. ya. Silakan. Tergantung gimana, saya dengerin. Kasih dia dengar dulu, jangan di mic-nya. Enggak, kau diam. Di mute aja Bun, kau diam dulu, biar dia yang ngomong. Bunda Rahma, saya bukan moderator nih ya. Jangan nanti kalau ketiduran terus gimana-gimana. Oh, bukan moderator kah? Alah, parah bener Bunda Rahma nih. Lanjut. Personal Ibu sendiri yang mengatakan seperti itu. Di Gimana? Amerika kita bebas. Kita diberi Ya, free. itulah negara kafir. Tahu kan? Tunggu Bun, Bukan tunggu negara- Bun, biarin Bun, negara biarin. kafir, tapi Biar dia ngomong. tapi Bunda tidak Rahma ini apa semurtad sih? seperti Udah itu, mulai gitu. emosi. Kenapa? Enggak, lanjut Bang, lanjut. Ibu tinggal di Amerika berapa tahun? Oh, udah lama, udah lebih dari separuh umur saya. Separuh umur Ibu, tapi kenapa pikiran Ibu masih seperti itu? Kenapa? Pikiran yang mana? Yang mana saya tanya? Di Amerika kita dibebaskan. Apapun tergantung selama tidak berbuat kriminal. Itu silakan gitu loh. Maksudnya apa Dan nih? Soal mereka- apa nih? Soal apa dulu? Ibu bilang di Tunggu negara kafir. Tunggu Tapi dulu. di Soal negara- apa dulu nih? Loh, tadi kan Ibu bilang Udah masalah moderator itu, Bun. Ya. Ya, lanjut Bang. Soal apa Maksud dulu? nih? saya,
berilah pemikiran yang pintar gitu. Jangan mentang-mentang ibu tinggal di Amerika. Kita sama-sama tinggal di Amerika. Tapi berilah yang penjelasan yang benar gitu. Penjelasan Ibu apa? negara Yang salahnya kafir. di mana? Anda datang-datang masuk. Saya ini diskusi soal Kristen, bukan soal Amerikanya. Saya ngomong Amerika itu belakangan. Setelah dia nggak ngerti, makanya saya tinggal. Males ngomongin lanjutannya. Iya, Nah tapi sekarang Ibu bilang Anda masuk nih, negara kafir. bentar. Sekarang Anda masuk ini, yang mana yang Anda mau bahas sama saya? Coba Bukan, tadi jelasin Ibu dulu. bilang masalah Ibu tinggal di negara kafir. Tapi Ibu aman di sini, kita nggak ada ngotek-ngotek kok. Kita tidak berbicara tentang agama. Gitu loh. Bang, ini lintas agama nih Bang. Anda salah Iya. masuk komal kali. Tapi maksudnya saya, Ibu itu jangan gimana ya? Jangan mengecap Kristen itu salah, karena Ibu tinggal di negara sini, kita bebas memberi freedom yang tidak seperti di Indonesia. Freedom itu juga bukan injak. freedom Kristen itu itu bukan injak-injak. ajaran Kristen. Dengar saya. Freedom itu bukan ajaran Kristen. Amerika tidak pakai ajaran Kristen. Malah sebagian dari Ini sok tahu nih, sok tahu, sok pinter. Loh, memang saya pinter. Bunda Mila, Memang saya tahu. Anda mau ngalah, maunya benar Nah, terus. karena Gitu dia lah, masuk Bang. sebentar. Karena masuk nggak ada juntrungannya, terus bawa Amerika. Orang dari tadi kita nggak ada ngomongin Amerika kok. Cuma Izin, terakhir Bun. saya bilang saya males. Bun, Ah. izin, Gurunda udah open mic. Udah ada. Silakan, Oke. Gurunda. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang teman-teman sekalian, Muslim maupun non-Muslim. Ya, jumpa lagi kita untuk sesi yang kedua pada hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Dijiplak oleh gereja dengan judul Jumat Agung yang sebenarnya tidak ada di dalam Bible, tapi mereka ngambil hari kebesaran Islam itu juga sebagai satu simbol di dalam agama mereka karena mereka selalu lata dalam hal keislaman. Mungkin ada tema yang menarik untuk kita bahas. Silakan diajukan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ayo, Tema Kalista, apapun itu. Kalista, kamu kan mau nunggu Gurunda nih dari tadi. Coba. Ya, Duluan tema deh. yang paling berat kalau ada supaya bisa mengedukasi yang lain. Gantian, ayo. Kalista, habis itu siapa lagi nih? Bro, siapa? Silakan, Kalista. Tadi kau menunggu Gurunda. Iya, apa itu yang mau dibahas, Bung? Tapi kalau bertanya, tolong supaya otaknya itu dipakai, jangan disepertikan, disamakan di gereja. Di gereja itu manusia dilarang berpikir. Di gereja itu manusia hanya disuruh untuk ikuti saja dogma, imani, percaya saja tanpa mau menggunakan akal. Ini bukan gereja, Bung. Jadi ketika Anda bertanya, maka alat untuk menelaah jawaban saya itu adalah akal Anda. Anda manusia kan? Anda punya akal. Gunakan itu untuk menelaah, menerima, mendengarkan penjelasan saya sebagai penginjil jalanan. Silakan. Kalista, tadi menggebu-gebu. halo. Lanjut. Ya, aku mau lanjutkan tadi Bang Zuma. Iya, Tapi silakan. terdapat dalam itu kan, Iya. kenapa Isa diterjemahkan nama Yesus? Kenapa Ya, dalam Isa Islam. diterjemahkan? Tidak ada literasi di Islam sebagai sumber ilmu di dalam disiplin ilmu Islam yang menjadikan Isa menjadi Yesus. Itu enggak ada. Jadi kalau Allah itu adakah di dalam Al-Quran itu nama Allah? Ada. Allah itu justru di situ. Justru yang memperkenalkan Allah itu adalah Nabi Isa. Di Makanya mana saya katakan tadi. Di mana kata Allah kalau ada di dalam Al-Quran? Coba tunjukkan Bang. Lah, Al-Quran itu bertaburan nama Allah. Ini Iya, ini coba saya bilang tunjukkan tadi. satu. Kalau Coba tunjuk berdiskusi satu aja itu. nama kata Allah. Coba kalau ada, di aku potong jariku. Kalau di Kristen itu pakai akal, pasti tidak bertanya seperti ini. Coba Bang tunjukkan nama Allah satu aja di dalam Al-Quran. Gimana orang ini? Enggak, Seluruh ayat. Oke, saya kasih contoh ayat ya. Jangan Ucapan contoh. Yesus. Ini yang saya bilang nyata, yang nyata di Al-Quran nama Allah. Kalau ada, potong jariku. Oke.
Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Araf As-Saf ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menginformasikan kepada seluruh umat manusia bahwa Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel dalam surah As-Saf ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasul Allah ilaikum. Yang mana yang mau dipotong? Kulupmu atau yang mana? Tunjukkan tulisan Allah. Kamu bilang Allah itu tulis, ada tertulis di Al-Quran. Oke, saya tunjukkan. Di situ cuma Allah. Paham? Oh Nggak gitu. ada nama Allah. Kamu membacanya Allah itu pakai ejaan Latin atau Arab? Aduh. Enggak, saya tanya dulu. Tulisnya aja. Yang saya tanya dulu samamu. Bang Suma, Saya yang tanya samamu. tertulisnya aku tanya Bang Suma, yang tertulisnya aja di Al-Quran. Tidak usah pakai Ini mau dipertahankan enggak monyet ini atau gimana? Terjemahan kan mereka anda percaya bunda. Monyet ini mau dipertahankan? Iya, monyet seperti ini enggak usah dipertahankan. Enggak bisa orang. Turun kau minum Ini air bukan got ya. Takut kan? Minum air got Pergi. di bawah ya. Ya, makan tai pendeta sana. Kita nggak perlu diskusi sama monyet. Kita mau diskusi sama manusia gitu. Kita nggak butuh monyet untuk berdiskusi di sini. Sedangkan kalian lahir sebagai manusia aja, otak kalian itu nggak bisa cerdas, apalagi kalian berpura-pura seperti itu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran tadi di awal. Saya membaca dalil di dalam Al-Quran sebagai pembuka di dalam surah Al-Ankabut di awal tadi. Bahwa orang kafir Kristen itu adalah pendusta yang nyata. Jadi tidak mungkin kemudian mereka itu bisa diajak untuk berdiskusi dengan baik. Kecuali syaratnya mereka menggunakan akal dan menjauhkan diri mereka dari sifat gereja. Al-Quran menjelaskan seperti yang saya urai. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Orang-orang kafir Kristen berkata kepada orang Islam, ikutilah kami Kristen dan kami akan memikul dosa-dosamu. Ada Yesus kami yang akan memikul dosamu. Padahal sedikit pun mereka tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar adalah pendusta. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan wa athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan juga dosa-dosa orang yang dimurtadkan, anak-anaknya yang dikristenkan. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Tadi kita mendengarkan si pembohong anak monyet mengatakan bahwa tidak ada kata Allah di situ. Ya, kenapa dia seperti itu? Karena dia adalah roh setan yang kemudian tampil seakan-akan sebagai manusia padahal bukan. Kalau Anda ingin bertanya dengan baik, menggunakan akal, apalagi membahas Islam, silakan. Mau sampai jutaan pertanyaan pun kami akan jawab. Tapi Anda harus menelaah jawaban kami menggunakan akal, jangan pakai sistem gereja. Pakailah sistem kemanusiaan, jangan sistem kebinatangan, tapi pakai sistem kemanusiaan. Karena jasad kalian jasad manusia, meskipun mental kalian mental babi, mental asu, tapi tolong kalau berdiskusi dengan kami, apalagi membahas kitab suci kami, maka tolong manfaatkan rezeki yang Tuhan berikan kepadamu, yaitu wujud manusia. Meskipun pribadi dan tabiat karakter kalian adalah wujud babi celeng, gitu ya. Allah. Mantap. Ini si Brooklyn ini Kristen Gurunda. Silakan Brooklyn, apa yang ingin kamu sampaikan? Ingat ya, dasar saya mengatakan kalian babi, kalian anjing itu di 2 Petrus 2 nomor 19 sampai nomor 21. Kristen adalah babi, Kristen adalah anjing. Itu dalil, bukan saya yang buat.
tapi kitabmu yang buat. Kristen sama dengan babi atau anjing. Tuh baca tuh kitab. Jadi saya tidak menuduh, saya tidak memfitnah, saya meluruskan apa yang muncul di dalam kitab saudara. Oh, saya harus sopan. Baik, saya ulang ya dengan sopan. Saudara-saudaraku Kristen yang saya kasihi, Anda diseibaratkan babi dan anjing di dalam kitab Anda sendiri, 2 Petrus 2 nomor 19 sampai seterusnya. Jadi mau tidak mau saudara harus menerima kenyataan bahwa selain Yesus mengatakan di luar Yahudi adalah anjing guguk, ternyata di kitab Anda sendiri dalam Petrus 2 Petrus 2 mengatakan Anda adalah yang sopan, babi dan anjing. Begitu ya, itu udah sopan kali. Masya Allah. Silakan Brooklyn. Mahfud, Kristen Muslim. Bang Mahfud. Muslim. Oh Muslim. Mohon maaf ya Bang ya, kita turunkan dulu Muslim ya. Ya Kak, ya makasih. Makasih Bang Mahfud. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan menghujat teman-teman. Saya sudah sopan kali. Mau kurang sopan apa lagi saya? Itu udah sopan kali tuh. Kalau mau sopan, hai saudara-saudaraku yang diidentikan dan diseumpamakan kitab Petrus sebagai babi dan anjing, apa kabar hari ini? Halo? Kan sopan kali itu. Halo? Hai boy. Iya. Baru pulang sayang. Jumatan di mana? Di sekolah. Oke. Dek, mau nonton abang gak hari Senin? Serius ini? Oke, nanti coba saya minta orang XX1 ya. Mana saudara kita, saudara Kristen kita? Itu silakan Brong. Brok. Kenapa? Saya cuma dengerin tadi si Mila ya ada bicara tentang dia tinggal di Amerika. Saya cuma kebenaran lewat aja dan kebenaran langsung saya nyentuh. Saya tinggal di Amerika, sedangkan dia bilang di negara kafir. Nah, di negara kafir kita nggak pernah ngotak-ngatik masalah keagamaan ke yang lain gitu loh. Kita diberi freedom gitu loh. Saya yang jawab. Itu kita bahas tadi itu gitu loh. Tiba-tiba sih. Baik. Ya, saya jawab Bang. Saya dengar masalah babi, masalah anjing. Sorry, saya nggak. I don't like talking with the argue people with the animal world. You know? Oke, saya jawab ya. Saya jawab Bung. Jadi dengarkan, pasang kuping baik-baik. Dengar. Amerika bukan negara agama. Oke. Karena agama Kristen tidak sanggup menjadikan Bible yang sudah menumpuk dari kitabnya Yahudi, kitabnya Romawi, digabung menjadi satu, tapi tidak bisa kitab tersebut dijadikan sebagai asas bernegara. Catat itu dulu, catat baik-baik. Karena di sini di mana-mana itu negara. Sabar dulu. Anda yang dengar, Anda tadi yang menyangga. Biarkan gurumu mengajar Anda dulu. Kalau guru berbicara, murid diam. Paham? Ya? Dengar. Amerika tidak sanggup menjadikan Bible sebagai asas negara. Paham di situ? Bahkan Amerika meninggalkan jauh Bible itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kecuali data-data tentang pencabulan, tentang sesama jenis, tentang mabuk-mabukan, itu yang masih dipraktekkan. Tapi kalau mau dijadikan sebagai asas moral negara, Bible tidak cukup umur. Catat itu ya, catat baik-baik kalau guru ngomong. Kemudian terkait dengan babi, terkait dengan asu, itu Bible Anda yang mengatakan. Dan Yesus asli juga mengatakan orang yang percaya kepadanya dan minta tolong kepadanya
secara langsung ataupun tidak langsung, mereka yang bukan Yahudi disebut Gog. Matius 15 nomor 23, 24, 25 sampai 26. Camkan itu. Jadi yang saya tekankan di sini, semaju apapun sebuah negara mayoritas Kristen, mereka akan semakin jauh dari Bible, karena Bible tidak sedikit pun menyentuh disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh kemajuan manusia, baik dari teknologi, pendidikan, kedokteran, adat, atau apapun itu, akhlak atau apapun itu, hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada sama manusia. Bible tidak mencakup itu semua. Catat. Jadi kamu nggak usah bawa-bawa Amerika, kamu nggak usah bawa-bawa negara di sini. Kita sedang membahas agama, oke? Di sini kita sedang membawa agama negara itu sinilah, bukan aku. Tadi dengar, guru masih mau bicara. Dengarkan saya. Anak murid, dengar. Kata kafir itu artinya orang yang menutup diri. Oke? Mayoritas orang Kristen itu menutup diri kepada Yesus, menutup diri kepada Musa, lebih-lebih menutup diri kepada Nabi Muhammad, lebih-lebih menutup diri kepada pencipta langit dan bumi, maka mereka disebut kafir. Itu bukan hinaan, itu julukan terhormat. Orang yang menutup diri kepada Tuhan, orang yang menutup diri kepada para nabi utusan Tuhan, itulah yang disebut kafir. Jadi maksudnya negara kafir, negara yang dibangun oleh orang-orang yang menutup diri kepada pencipta langit dan bumi dan para nabi yang diutus kepada Bani Israel dan seluruh manusia. Itu disebut sebagai kafir, bukan hinaan. Paham sampai sini? No, totally wrong you are. Nggak paham? Oh, berarti you stupid. You stupid my brother. Because you pray to men, makhluk. Kamu beribadah menyembah makhluk. Oke? Benar. You crazy boy. You You crazy boy, because you pray to man. Kamu menyembah kepada manusia, bro. Gini. Pintar. You menyembah kepada makhluk. Belum tentu lagi dia bisa pulang ke Indonesia. Jangan-jangan. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. I don't know, take me, I bet you crazy man. I boring. Please, hey boy, listen to me please. You boleh mengaku sebagai manusia, tetapi tabiat keagamaanmu tidak, karena kau disebut domba. You know domba? You know domba? Kamu itu loh, Suma. Kamu itu tidak tentang agama, tentang kita. Pikirannya kamu itu pikiran yang negatif. Pikiran kamu itu negatif. Kau ajarin saya. Oke, man. Listen to me. Let's begin now. Sekarang mari kita belajar Bible. Makanya mengikuti kamu semua negatif. Kamu yang cucut. Cuma aku sama goblok. Emosi dia, teman-teman. Jauh-jauh ninggalin tempat kelahiran, sampai di sana cuman nyembah kodok. Kamu belum cukup umur menghadapi saya kalau mau belajar tentang perbandingan agama, dek. Belum cukup umur. Ya, sunat dulu. Oke, mungkin masih ada penyembah makhluk kuburan, silakan. Ini yang di bawah nih siapa Bunda Rahma? Kabur dia. Ara ini lagi ngopi dari tadi. Dia jemput ini katanya. Dia mau diskusi sama Gurunda. Ini Oten nih, Gurunda 1. Iya, silakan. Woi. Tungki. Tungki. Apa? Mana namanya Tungki? Yang mana?
sorry. Tung Kriung. Hey. Tung Kriung, Kristen, Muslim. Kristen. Oke, Silakan, selamat Tung siang Kriung. saudara. Ya. Tidak ada yang mau ditanya. Berarti mau dijawab. Yang dijawab juga tidak ada. Jadi Tidak bakalan ketemu itu. Wah, iya ndak ketemu karena kalian nggak pakai akal. Kalau pakai akal pasti ketemu Ya. kita. lanjutkan aja agamamu, Wak. Kami lanjutkan agama Iya. kami, Wak. Ya inilah, ini bukti kami melanjutkan. Kami menghalau Iya. gerakan-gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh penyembah makhluk kuburan. Supaya anak-anak kami tidak ikut-ikutan menyembah makhluk kuburan kayak kalian. Ini kami melanjutkan misi agama kami untuk sebagai rahmatan lil alamin. Nyalain coba nih. Begitu saudara. Kalau sekiranya saudara menggunakan akal, pasti Anda meninggalkan agama Anda sekarang. Karena kenapa? Oh, tidak. Harga mati itu, Wak. Agama Anda Harga mati itu tidak itu, masuk iya. akal. Iya, memang. Sebuah keyakinan itu harga mati di setiap manusia. Masalahnya kalian beragama tanpa akal, itu yang jadi masalah. Coba sedikit Itu aja. menurut Anda. Ya itu fakta. Masuk akal Oh, tidak tidak. Tuhan netek kepada manusia? Aku tanya dulu. Masuk akal tidak Tuhan netek sama manusia? Jawab. Pakai akal. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Coba tunjukkan dulu dalilnya di mana. Lukas berapa? Lukas 11. Nomor berapa? 20? 27. Berbahagialah buah dada yang kau isap. Masuk akal enggak? Tuhan buah isap dada? buah dada. Tuh, Mama. Tanya dulu samamu. Masuk nggak di akalmu ada Tuhan turun ke bumi mimi cucu? Masuk nggak di akalmu? Mama mimi. Maus mimi. Oh ya nak, cepat besar ya nak. Kelak nanti kau akan disembah. Ada nggak masuk di logika Anda tuh? Lukas 11:27. Nah, itu. Masuk akal nggak Tuhan turun ke bumi melintir puting? Berbahagialah ibu yang Banyak ularnya di mulutmu ya, Bang Juma ya. Engkau, Yesus, dan puting yang telah kau isap. Ini lagu Runda yang kalian bilang-bilang, yang kalian bangga-banggakan ini, ha. Loh, apa yang salah? Saya kan merangsang otak Ini modelnya Anda gini, ha. berfungsi. Tahunya Saya mengajak mencaci otakmu maki. berfungsi. Kalau Tadi memang saya mengatakan, kau jadi saya seorang tadi gurunda, mengatakan, kau contohkan kalau yang Anda masih yang Kristen baik-baik lah. dan menggunakan akal itu mustahil. Halo, Lukas 11 berapa? memang biar supaya Itu ajaranmu mustahil. dan penurut pengikutmu ya mengikutkan dengan cara kau ini cocok ini. Lah, itu dalil kok kamu ingkar? Malu dia. Karena enggak sinkron. Ibu Enggak sinkron yang mu mengandung sama apamu, engkau Bang Juma. dan tete yang kau isap. Otakmu sama Gimana mulutmu cerita? itu enggak sinkron. Maka muncul pertanyaan, apakah masuk otakmu itu ada Tuhan turun ke bumi isap tete? Jawab. Itu tak perlu ku jawab itu. Sekarang aku Karena tidak masuk akal. Kan tadi sudah aku bilang, mustahil dalam waktu bersamaan orang Kristen masih menggunakan akal. Mustahil. Karena tidak masuk akal ada Tuhan turun ke bumi emut kucing. Kucing. Mana ada Tuhan kayak begitu? Manusia ciptaan Tuhan baru masuk kalau akal. yang waras bisa lah kalian menilai begini. Lihat aja lah Gurunda kalian ini. Kenapa Udah. saya kenapa? Dari cara dia berbicara aja pun dia sambil melontarkan kata-kata yang
Yang menghujat. Apa yang saya hujat? Mulutnya itu. Saya bertanya, apakah masuk akal Tuhan turun ke bumi menjadi masuk akal isap tete? Itu loh pertanyaan saya. Kenapa sih orang ini? Boleh saya Tunggu dulu, jawab? saya angkat telepon dulu. Inilah. Kayaknya penting. Sabar. Halo, Assalamualaikum. Kalau kau nggak mampu jawab Tungki, biar ini, biar ini Di rumah ini, Marta Bos. jawab. Biar Marta jawab. Nggak bisa kau jawab ya. Jadi ini data Bang ya, Bang Tungki ya. Saya bukan untuk menjawab. Ya kan tadi kau bilang nggak saya- ada. Sebentar Bang, kau bilang nggak ada seperti yang disampaikan Gurunda. Nah ini ada. Dan tetek yang telah engkau hisap. Maksudnya Gurunda itu mana akalmu Bang? Masa Tuhan turun ke bumi untuk menetek? Itu maksudnya. Harus pakai akal. Hanya bagi kami aneh Bang kalau Tuhan itu turun ke bumi untuk menetek. Iya. Justru kalian yang agak lain. Lah saya Ajaran kalian yang bertanya, agak kau lain. tinggal jawab. Kamu tinggal jawab. Masuk akalmu tidak? Pencipta langit dan bumi turun ke bumi isap tete. Jawabanmu apa? Masuk akal? Nah, coba bagaimana caranya kau bisa menjelaskan ke kami ini pencipta langit Karena dan dia- bumi turun ke bumi isap tete? Coba. Dia turun ke bumi jadi manusia. Manusia. Iya. Bukan itu. Yang Kalau normal. jadi manusia ya kalau manusia isap tete masuk akal. Yang saya tanya, Tuhan pencipta langit dan bumi isap tete, gitu loh. Siapa pula Tuhan pencipta langit dan bumi? Memang Oh, Yesus kalau bukan tak mau pencipta. Cuma. Oh, berarti Tak, Yesus bukan yang kau pencipta. sembah itu bukan pencipta. Yesus bukan pencipta. Bukan. Oh, berarti Kalau Kristen kau tidak rupanya, berarti Kristen menyembah bukan pencipta. Bukan. Kalau Berarti Tuhan ciptaan Yesus yang itu kalian bukan sembah. pencipta. Udah. Itu Oke, anaknya. berarti selesai. Botol. Berarti selesai. Kristen menyembah bukan pencipta. Dengan kata lain, Boleh saya Kristen jawab, boleh saya menyembah manusia. Titik. Dengarkan anak-anakku sekalian, ini ada Kristen sudah mengakui bahwa ternyata Yesus itu bukan Tuhan pencipta. Yesus yang mereka sembah ternyata hanyalah ciptaan Tuhan. Berarti Kristen menyembah makhluk ciptaan Tuhan. Jangan mau masuk Kristen ya anak-anak. Jangan mau. Oke, lanjut. Silakan Saudara Marta. Oke ya, saya yang jawab ya. Iya. Yang harus kita lakukan adalah jangan saling menghina dan gunakan bahasa yang baik dan benar. Oke? Iya. Seperti Yesus menyebut orang di luar golongannya sebagai anjing, gitu ya. Pikir Bang Zuma itu adalah orang yang Tengoklah pedasnya mulutnya Juma itu. ketika beretika Ini saya yang kalian sebut-sebut Gurundra. Maka saya mengatakan seperti Yesus yang menyebut di luar Yahudi sebagai anjing. Kan begitu. Apa yang salah? itu perumpamaan. Bang. Iya, itu perumpamaan. Berarti Kristen diumpamakan apa? Diumpamakan anjing. Kan begitu. Bukan itu maksudnya, bukan itu. Lah 2 Petrus 2 itu siapa yang disebut anjing dan babi di situ? Siapa yang diumpamakan anjing dan babi di situ? Akal sehatmu. Ya justru ini saya mengajar Anda. Justru ini saya mengajar Anda. Bibel Anda mengatakan di luar Yahudi anjing. Kami Juma botol. Ya, karena kalian tidak paham. Zuma. Karena kalian nggak paham. Zuma, Anda laki-laki loh. Saya lihat Ya, memang. kalau Edis berdebat itu dia ngasih kesempatan lawannya untuk menyampaikan sesuatu. Anda itu saya Ya lihat itu dari pakai tadi. timer, Dek. Itu pakai timer. Yang bilang enggak pakai timer. Saya semalam Udah 3 pakai jam nonton. udah pakai timer. Enggak pakai timer, enggak. Oh ya udah. Katakan ya, jika Jadi ya, jadi katakan maunya tidak, gimana? jika tidak. Gitu loh. Iya, saya nggak pernah nonton dia karena saya sudah capek Kalau layani Anda dia tidak gitu. pernah menonton dia, saya sampaikan.
Ya. Oh iya, Anda, iya, saya oke. dengar itu adalah orang yang Iya, kata orang Muslim orang hebat, gitu kan? iya memang, Makanya betul. dari kemarin Alhamdulillah. saya mau naik, ternyata Anda itu Mau tidak diskusi seperti, dengan saya? tidak seperti yang mereka sampaikan. Anda itu seperti mulut perempuan. Oh, Ya. oh iya, iya, iya. Yang penting jangan seperti anjing dan babi ya kan ya? Oh, Betul nggak? bukan itu maksud dan tujuan Oh, yang Tuhan bukan. Yesus sampaikan. Oke? Oh iya, iya. Oke, Gunakan oke. omongan yang sopan, tunjukkan Iya, bahwa baik. Islam adalah Seperti agama yang Yesus sopan menyebut, santun. Jangan seperti Yesus tidak pernah memanggil mamanya dengan panggilan mama, tapi dipanggilnya sebagai perempuan. Kan gitu ya, sopan ya? Yesus tidak pernah memanggil ibu yang melahirkan dia dengan panggilan mama, tapi perempuan. Sopan ya? Sopan kali Yesus itu. tergantung. Dan Yesus memanggil, Tergantung maksud Yesus dan- memanggil, Yesus memanggil di luar Yahudi sebagai Boleh panggilan saya anjing, sampaikan? gitu ya? Pantas Anda sekali tadi lah baru Kristen bertanya ini. tentang Ibrani loh, Aduh. belum dijawab loh. Dari tadi Aduh. Anda nyerocos mulu. Lari Kak, lagi ke Ibrani lagi, lari ke Ibrani gitu. Ibrani saya bilang kemana tadi sampaikan tentang Lukas 11. Boleh saya sampaikan? Oh Lukas 11. Iya silakan. Yesus diceritakan bisa situ diam nete. mulutmu dulu. Bisa diam dulu. Bisa mulutmu. kalau kau tidak berbicara dengan bohong bisa, pasti bisa. Ngapain Tapi saya kalau kau berbohong, nggak ada gunanya, nggak tidak gunanya ada berbohong. kesempatan bagi Nggak kayak penipu. kalian, Paham? boleh diperbolehkan Apa? tiga hal berbohong. Ya di agamamu diperbolehkan bohong semuanya. Kata siapa? Ya di Bibelmu. Siapa? Semua Kami itu segala dilarang sesuatu berdusta. dibolehkan. Kan? Segala sesuatu dibolehkan. Siapa yang Segala bilang? sesuatu halal. Di hukum Di dalam Taurat- agamamu. Di hukum Di ma- Taurat ada dikatakan Di jangan dalam berdusta. agamamu dikatakan Roma Zuma, 5 nomor 20. Pakai perempuan, Di mana Zuma. dusta, Perempuan, di mana Zuma. dusta semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Semakin berdusta, semakin berlimpah-limpah kasih karunia. Roma 5 nomor 20. Zuma. Dalil. Tahu itu memang kayak perempuan. Dalil. Menang dicongor, tahu nggak? Menang Makanya jangan dicongor, tahu. berbohong. Makanya jangan berbohong. Menang Sakit hati dicongor, bukan? tahu. Enggak dong, Menang dalil. dicongor kau. Roma 5 nomor 20. Di Belum mana selesai. dusta semakin bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Dalil. Saya bisa sampaikan ke semua orang bahwa Zuma congornya doang yang besar. Dalil. Dalil, congor pakai dalil daripada situ. Ini kita bahas dulu aja Lukas 11, congor. Oke. Lukas 11 betul nggak di situ Yesus nete? Kenapa? Hah? Kutanya dulu, betul nggak Yesus Benar, di situ nete? Benar. Oke, berarti Tuhanmu nete. Hah? Dia Berarti sebagai Tuhanmu apa? nete. Dia sebagai apa? Ketika Dia sebagai apa? ketika Sebagai dia kucing. baik. Yesus itu Tuhan dengerin dulu, di dalam congormu gede konsep kali, agamamu. laki-laki. Laki-laki congormu gede kali. Tidak ada laki-laki, tidak ada Laki-laki perempuan, congormu semua kali, laki besar perempuan kali laki-laki. serupa dengan Malu Tuhanmu. lah. Nggak ada cerita itu, nggak ada Ya, cerita di dalam kitabmu ternyata dikatakan itu. kualitas Zuma seperti Oke. ini doang. Jadi Menang dicongor. jelas sekali orang Kristen sudah mengakui Tuhannya nete, betul? Congormu Betul. besar kali kau. Iya saya bertanya, betul Tuhanmu itu nete, betul? Ternyata congormu Betul. itu yang membuatku kau menang. Betul, serasa Tuhanmu hebat. nete. Ilmu tidak Congorku ada itu kau. yang membuat kalian hancur lebur. Ya, Congorku yang Zuma. membuat mimbar gereja ambruk berantakan. Begini doang toh kualitas. Makanya Kristen se-Indonesia sakit hati sama Bang Suma. Karena dengan congor Bang Suma, gedung-gedung gereja itu meledak. Kita dengerin congornya Zuma. Masya Allah, Masya Allah. Saya ulang lagi. Apakah betul Kristen menyembah manusia yang nete? Betulkah Kristen menyembah manusia yang nete? Kok bisa diam gak Zuma? Saya bertanya. Kok bisa Betulkah diam dulu Kristen gak menyembah Zuma? Tuhan yang manusia Kok yang bisa nete? diam dulu gak ketika berdebat? Berdebat Jawab itu pertanyaan dua saya arah. dulu. Jawab Ada pertanyaan saya dulu. congormu. Habis itu Nggak saya diam. level ternyata Betul ngomong nggak? sama kau. Betul tidak Kristen itu menyembah manusia yang nete? Jawab. Ternyata kualitasmu. Cuman merajuk. Murahan. Ternyata cuman merajuk di sini.
betul tidak Kristen menyembah manusia yang nete? Bibirmu sumbing ya, pantasan lah. Ya, Jadi ke pribadi. nyerang pribadi dia. Ah, kasihan. Pertanyaan saya ulang. Betul tidak? Jangan Betul ini. tidak? Biar enak Enggak, ngomongnya. habis ini Anda menjawab, saya diam habis ini. Saya bertanya pelan-pelan. Males tau nggak? Betul Ngeliat tidak? tahu. Yang penting Betul enggak tidak? saya sampaikan samamu. Udah Saya turun. sampaikan nanti Jangan ketika jangan saya biarkan dia kesaksian ngomong. di gereja. Turunkan. Saya kesaksian Biarkan di dia gereja. turun Kocok. menangis. Turun minum air got di bawah, jangan di sini. Hai, sakit hatiku kala data dari Bang Suma. Sudah gitu kalah congor juga. Sakit hati kau kan, makanya tinggalkan agama yang membuat kau terhina. Tinggalkan agama yang membuat kau nangis. Tinggalkan agama yang membuat kau jadi tertawaan dunia. Kan ada kesempatan kau bertobat, kau sadar, kau tinggalkan agama yang begitu yang membuat kau malu. Susah kali. Pertanyaan sederhana, betulkah kalian Kristen menyembah manusia yang nete? Tinggal kau jawab. Selamat sore, selamat siang, Pane Kristen. Pane. Jangan suka berpikiran negatif.